Tapi kita catat ya, bahwa orang Muslim, orang Islam yang nonton video ini, yang mendengarkan ceramah ini, harusnya tidak boleh berkata kasar. Betul. Maka aku sering bilang sama orang, Dok, kalau ada orang Muslim suka ngebully orang, aku bilang gini, bro, lu belajar jadi manusia dulu aja lah. Karena kalau dia belum beres jadi manusia, terus dia jadi Muslim, hanya memperburuk cita Islam. Ya, ada orang menghina pelaku dosa. Kayak pembuli sekarang ini ya. Kata ulama apa? Ini bukan pembuli orang yang baik ya, ini membuli pelaku dosa. Pelaku dosa, darahnya aja kayak gitu punya. Nah, kata para ulama, kalau ada orang yang mereka terhadap para pelaku dosa, mereka ngebully pelaku dosa, maka sepakat di antara kami bahwasanya orang tersebut akan diuji dengan dosa yang sama sebelum dia mati. Waduh. Serius? Di negeri Konoha ini, kan orang memfasilitasi keburukan, dan mengkapitalisasi gibah, fitnah lewat acara-acara entertain. Iya. Lebih laknat mana yang buat acara atau yang nonton? Yang buat acara. Jelas. Nah, terjawab jawaban apa? Karena kenapa? Hari ini kita mau bahas, waduh ini paling doyan nih itu nih. Kita mau bahas tentang bully doyan? dan gibah. Oke. Dan kita panggil saja langsung orang yang paling sering dibully dan digibahin. Inilah dia, Ustadz Felix Xiao. Oh, aku? Kan Anda dibully radikal. Oh, itu tuduhan sih. Itu bukan bully ya? Bully kan? Itu fitnah. Fitnah. Kalau nggak tahu. Luar biasa Pak Kiai. Oh, ternyata ada beda antara bully, fitnah. Ini loh yang di sebelah Anda nih, ini raja dibully. Dia, raja bully kita. Raja dibully. Bukan raja bully, itu berarti gue tukang bully dong. Iya, raja dibully dia. Kalau katanya pemenang ini ya, pemenang dislike terbanyak. Nomor 1 tuh, mungkin dunia kali ya. Gara-gara apa kemarin? Jadi gara-gara video klip Bad waktu itu 2016 yang sama Karin itu dislike terbanyak. Oh, yang yang di-diss sama orang itu ya? Iya, di dislike dulu kan di YouTube masih ada. Sekarang like ada, dislike udah nggak ada. Nah, gue ingat waktu gue di dislike itu banyak. Itu video klip Kanye West yang nyenggol Taylor Swift keluar tuh yang famous. Gue lihat dislike banyakan gua. Banyakan lo? Banyakan gua. Yang ngatain lo kayak gimana? Wah, parah. Yang ngatain gue pokoknya udah jelek aja lah gitu. Apa aja lo dikatain? Dikatain udah pasti berandalan, udah pasti. Ya pokoknya negatif-negatif semua udah makanan ya kayak gini-gini tau gak kalau di meme-meme itu ada orang kayak gitu-gitu terus ditulisin di bawahnya, oh pantesan aja galon gua telat. Intinya gua kayak gitu-gitu ya. Dibully, sering ya? difitnah, sering ya? Bukan makanan sehari-hari lagi. Apa? Sarapan tiap hari. Sarapan tiap hari. Sama. Aku juga sama. Nah, pertanyaannya kayak gini. Ya, sebenarnya bully itu... Kalian berdua memang sama ya? Aku doang yang baik di sini ya. Pak Ustadz nggak pernah dibully? Sering. Sok-sokan. Kadang-kadang kayak sok-sokan. Iya kan, nomor satu di antara kita kan itu. Tapi masyarakat kita. Tapi boleh sebut, public figure mana yang nggak dibully? Kalau kita selalu bilang gini, jangankan Felix Xiao ya, Allah aja dibully loh. Allah aja dibully. Allah dibully, Nabi Muhammad aja dibully loh. Oh, artinya semua orang yang dikenal dibully dibully orang. Iya, makanya itu nggak bisa terelakkan, mulut manusia itu begitu. Makanya kita bilang gini kan, contoh ya. Kalau kita bicara tentang orang dihina-hina, Allah aja dihina-hina orang loh. Jangankan kita, Rasul aja dihina orang kan, apalagi kita kan gitu. Makanya bully itu ya biasalah. Itu biasalah. Tapi itu dosa nggak sih sebenarnya? Jelas dosa. Bully ya? Jelas dosa bully. Oh, bully itu jelas dosa? Jelas dosa. Jelas dosa. Pembulian itu dosa, apalagi pembulian fisik ya. Ngata-ngatain. Ngata-ngatain orang, merendahkan orang, itu termasuk dosa. Makanya di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan pembulian. Oh, ada? Ada. Misalnya contoh, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang kemudian mengumpat-umpat lagi para pencelah. Itu termasuk tuh. Karena kenapa? Karena orang-orang kayak gini nih toksiknya luar biasa dan pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Oke. Tapi mungkin itu kan ngomongan ya. Waktu dulu kan nggak ada media sosial. Mungkin ini hukumnya berbeda, Pak Ustadz. Oh, sama. Cuma karena ada media sosial, itu buliannya bisa terekam jariah. Dan bulian bisa terekam abadi. Ya. Selama orang punya media sosial. Nah, artinya lebih parah sekarang. Lebih parah sekarang Iya, bisa daripada jadi. Dalam Islam gimana hukumnya kalau kita membuli orang yang suka bully? Membuli orang yang suka bully. Membuli orang. Balas jadi ya? Iya. Dibalas ya? Iya. Jangan. Karena kalau kita membuli orang yang suka bully, maka yang ketawa setan. Berhasil dia dapat dua murid tuh.
Aku nggak setuju Pak Ustadz. Kenapa? Aku nggak setuju. Tujuannya mau ngajarin nih, Memukul tujuannya. orang yang suka mukul. Kalau dipukul kita diam itu namanya bodoh. Nah, jadi Kalau gini. kita dibully orang terus kita diam, Ya. itu menurutku orang bodoh sih. Nah, jadi gini. Kita nggak mukul, bukan berarti kita diam. Maka ada balasan yang lebih bagus daripada mukul. Jadi contoh gini, kita coba bedah dulu ya. Kita coba bedah motif para pembuli. Pertama, kenapa sih orang tuh ngebully? Nah, itu. Kenapa? Kebanyakan ikut-ikutan Pak Ustadz. Selain ikut-ikutan apa lagi? Mental sih. Kalau yang mulai ngebully yang bukan ikut-ikutan apa? Pembuli nih. Iya, apa yang Mayoritas miskin pasti. ya, itu Pendidikan background. tidak tinggi. Iya, Ya, tapi bodoh. kenapa dia mau ngebully? Kenapa dia mau ngebully? Karena dia bukan siapa-siapa. Dia juga ya. Gimana ya? Betul. Itu benar. Orang yang mau ngebully, salah satu alasan paling besar adalah dia pengen ngasih tahu bahwa dia lebih baik daripada orang itu. Insecure Karena itu dia. benar. Karena dia bukan apa-apa. Orang yang ngebully itu insecure in any way. Dia Tapi insecure iya pada juga satu sih. titik. Tapi kita nggak tahu insecure-nya apa. Maka sebelum dia direndahkan, dia mau ngerendahin orang dulu. Oh, sebelum dia direndahkan, Iya, dia mau merendahkan orang dulu. Betul. Padahal Itu- sebenarnya dia itu rendah. Betul, dia rendah. Itu pertama. Supaya sama dia. Iya, Oh. karena orang yang sudah konten dengan diri sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Setuju. Ini setuju Benar. banget. Jadi dia ngederek supaya kita sama. Benar. Itu perilakunya tuh. Makanya kalau ada orang yang sudah puas dengan diri sendiri, urusan apa dengan orang lain? Ngapain dia harus ngomongin orang lain? Coba kita introspeksi ya. Kita bertiga kita punya karir masing-masing Iya. dan kita percaya kualitas kita tidak pembuli gitu. Betul. Pernah nggak kita? Ayo kita bully dia. Pernah nggak? Iya. Gini, gue Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak, lu jangan tanya dia ngebully orang. Emang iya Pak Dokter? Enggak, aku nggak boleh orang. Tapi pertanyaan kayak gini ya. Ada nggak? Lu pernah nggak keluar buka Instagram ya? Atau buka Iya. TikTok ya? Iya. Atau buka YouTube ya? Cuma kayak ngomongin sampah lo. Iya. Anak anjing. Lu pernah Betul. nggak? Nggak pernah. Aku sering. Logikanya kayak Iya. gini ya. Aku sering. Aku sering. Ah, digituin. serius? Sering. Sering digituin. Aku salah ngomong lagi. Sering. Enggak, Serius? sering. Aku digituin sering. Pak Ustadz melakukan itu? Bukan, sering digituin orang. Sering Sering digituin. digituin. Dah. Nah, Gua serius. tadi dia bertanya gini Pak Maksudnya Ustadz. kayak gini, ada nggak orang berpendidikan Iya, ya, ngomong yang kayak benar-benar gitu. berpendidikan nih ya, Iya. keluar buka media sosial cuma untuk ngomongin hal itu? Gue Iya. rasa nggak ada. Nggak ada. Ada nggak orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang Ya, bijaksana juga. bijaksana Iya, ya? Ada nggak yang buka? Mereka terlalu sibuk untuk melakukan itu. Benar. 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 Makanya ada orang yang nanya kan, kalau seandainya kamu punya waktu 10 menit sebelum kamu mati, kamu akan ngabisin 10 menit itu untuk orang yang kamu sayangi atau untuk orang yang kamu benci? Aduh, mau sayangin dong. Betul, iyalah. ngapain kita jelasin orang yang kita benci? Ini orang-orang kita sayangi belum. Mendingan kita kumpul orang sayang. Kamu, aku sayang banget sama kamu. Doain ya kalau sebelum aku mati segala. Itu kan prioritas. Sebentar Artinya- dulu Pak Ustadz, ini 10 menit sangat berharga. Betul. Buka akun Yonglek mati aja lu. Kalau udah mau mati nih dia ya. Buka akunnya Felix Yo. Artinya apa? Prioritas itu akan terjadi begitu orang tuh sudah yakin, tahu tentang apa yang dia alami. Iya kan ya? Tapi orang balik lagi tentang orang ngebully. Kenapa orang ngebully? Karena dia insecure. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh orang pembuli? Apa? Yang diharapin apa? Apa yang diharapkan? Kita sakit. Kita menderita. Orang itu sakit. Kita Betul. sakit. Bapakku namanya Iwan. Heeh. Ya kan ya? Heeh. Pas dulu di sekolah orang Iwan bisa Peyek. Iwan. Biasalah kita Ceng-cengan ambil- bapak ya? Ya ambil rapot orang kita lihat bapaknya Wah, nama Iwan. Iwan. Oh, zaman dulu, Iwan, zaman dulu, Iwan, gitu zaman kan ya. dulu, zaman dulu ya. Lah dulu kenapa kita marah? Aneh juga sih karena kita merasa dikata-katain. Padahal kita pikir-pikir lagi. Menyakiti kita. Iya benar juga sih bapak kita namanya Memang Iwan. bapak ya. gue Cuma namanya nyebut nama Iwan. ya. Nah, bapakku namanya Iwan ya. Kenapa ada masalah apa Ya, kalau gitu kan? misalnya ya? dia ngatain Iwan apa gitu Iya kan. betul. tahu. Ya itu pun sama, kita nggak perlu merasa tersakiti kan. Karena kenapa? Ini aku mau kasih tahu. Yang diharapkan oleh para pembuli bukan kita sakit hati, tapi dia mengontrol hati kita. Dia mengontrol diri kita. Aku seneng aja ketika aku ngomong gini orang respon. Iya nggak sih? Iya kan? Caper. Cari Caper. perhatian. Iya. Karena dia pengen ngontrol orang. Nah kalau aku digituin, aku bilang, aku nggak mau kamu ngontrol, lu mau apa? Oh, oke. Bijaksananya kita adalah kita melihat, tapi kita nggak mau terkontrol oleh Iya, mereka. aku nggak mau dikontrol. Aku udah tahu dia maunya itu. Karena kalau kita diam, dia bingung. Karena gerakan kita nggak diduga. Oh. Ya kan ya? Anakku bilang, tapi aku diam, aku dibully terus. Ya, kita lihat sampai kapan dia nggak capek. Gitu maksudnya. Tapi Ya. sampai level apa Ya. ketika orang membuli kita, ini bukan hanya public figure ya, Ya. untuk semuanya ya. Ya. Semua yang ada di rumah kayak gitu punya dibully oleh tetangga, Ya. dibully oleh teman-teman. Ini kan bukan cuma anak-anak ya. Betul. Tapi dalam kehidupan kita rumah tangga, tetangga ngebully Ya, kita, betul. ya gibah atau bully Ya, lah kita betul. ngomongnya. Sampai di tahap apa kita harus klarifikasi dan Nah, menjelaskan dengan orang. Oke, aku kasih tahu berikutnya dulu. Karena kita sudah tahu kenapa orang ngebully. Maka cara pandang kita terhadap bulian adalah tidak ada yang bisa nyakitin aku kecuali aku izinkan.
Itu soal Itu penerimaan berarti kan? Iya, tidak ada yang bisa nyakitin aku kecuali aku izinkan. Berarti kalau aku izinkan dia bisa nyakitin aku. Tapi kalau aku nggak izinkan, dia nggak bisa nyakitin aku. Ganggu aku mungkin tapi nyakitin Itu yang nggak. kemarin kita bilang kan Pak Ustadz. Kalau gue dikatain goblok, gue tau nggak goblok ngapain marah? Benar, itu benar. Ketersinggungan itu kan pilihan Ya, berarti. pilihan. Kita milih untuk bisa disakitin, maka kita disakitin. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kapan kita menjelaskan dan kapan kita nggak menjelaskan? Menarik, Imam Ali bin Abu Thalib itu pernah berkata, ini adalah mantunya Rasulullah. Dia berkata gini, aku tidak perlu menjelaskan diriku pada siapapun. Karena orang-orang yang mencintai tidak perlu dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Jadi nggak perlu. Kalau orang yang nyintain kita, nggak perlu dijelasin lagi. Kita jelasin? Dia udah tahu pasti. Dia udah tahu. Yes. Maka menjelaskan diri kita terhadap orang yang kita cintai itu sama aja kita kayak nggak percaya sama dia. Tapi kan akan menjadi, kalau nggak dijelasin akan jadi fitnah, Pak Ustaz. Nah, betul. Ini dia batasnya. Maka batasnya kapan kita menjelaskan diri kita? Kalau andaikan kita bisa mengukur bahwa penjelasan kita itu bisa menyelesaikan sesuatu yang sudah terlanjur beredar luas. Contoh ya, contoh. Ada orang yang kemudian bilang, Ustadz laporin akun ini Ustadz, viralin akun ini Ustadz, ini penghina Nabi Muhammad. Aku lihat ya, followernya cuma 2 biji, 15 biji, yang buat viral kita. Lama-lama kalau kita viralin, dia yang dapat tujuan dia. Iya. Nah tapi kalau yang ngomong itu misalnya public figure, yang kemudian misalnya punya pengaruh followersnya, gitu Aku ya. yang ngomong kayak gitu ya. Dr. Richard, langsung aku masalahin. Oke. Karena itu baru kita klarifikasi. Kok Kenapa? kelewatan? Ya. Udah pintar, udah Betul. belajar dengan aku 30 hari kayak gitu. Bu, ya. Nah, kenapa? Karena itu kan kalau dibiarkan kerusakannya nyata. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dibiarkan kerusakannya nggak nyata, ngapain? Malah Oke. kalau kita klarifikasi nambah parah. Buat malah kita yang nyebarin Iya, jadinya. ngapain dia Dr. Richard buat press release? Kenapa? Karena Ustadz Felix bilang Dr. Richard ada tompel misalnya. Lah untuk apa itu kan ya? Orang kan mikir sensi banget sih lu dikit-dikit press release dan segala macam, validasi banget sih lu kayak gitu-gitu. Nah ini menarik nih, Pak Dokter, kan salah satu alasan gue mau ikut acara ini selain belajar Islam, gue juga mau bantu orang berpikir lebih sehat. Iya. Nah, ini aku mau nanya nih. Oke. Soal gimana, ini kan masalah nih penyakit, nih Iya. nalarnya rusak, Iya. logikanya rusak, Benar. pikirannya rusak nih. Benar. Orang melakukan bully, gibah yang sederhana nanti Iya. efeknya bisa fatal. Betul. Nah, di dalam Islam, ada nggak sih langkah awalnya nih, supaya dia nggak ngehang nih, Iya, belajar nggak ngebully agama, orang ya. nggak ngebully orang. Ini Iya. dalam Islam ada langkah awalnya nggak sih Pak Ustadz? Ya, makanya di dalam Islam itu yang pertama kali adalah yang harus dikenali sebenarnya dirinya sendiri. Maka di dalam Islam ada pepatah, kalau orang sudah bisa mengenali dirinya sendiri, dia mengenali Allah. Karena sebenarnya tanda-tanda itu kan ada di dalam dirinya sendiri. Artinya dia disuruh untuk detach pada segala macam. Karena ketika dia sudah tahu pada dirinya, dia akan detach dengan dirinya, dia mulai bisa attach dengan Allah. Nah kalau dengan dirinya sendiri dia sudah bisa detach, selesai sama diri sendiri. Ngapain dia urusan dengan orang lain? Maka self content ini penting. Dan ternyata ketika aku belajar, ketika aku baca-baca beberapa jurnal tentang parenting, ternyata salah satu yang harus kita berikan pada anak kita adalah self content tadi itu. Jadi punya nilai. Dia udah tahu, dia punya nilai terhadap diri sendiri. Saya itu bukan lambat, saya itu hati-hati. Itu nilai diri. Saya itu bukan pemarah, saya itu tegas. Saya itu adalah orangnya suka sama ini. Kalau orang jujur saya nggak suka. Saya punya nilai diri. Nah orang punya nilai diri, self content, maka dia akan lebih less untuk bisa terpengaruh dengan yang lain. Termasuk ngebully orang. Oke. Coba kita lihat orang ngebully orang, pasti masalah hidupnya. Apa masalah hidupnya? Minimal miskin tuh. Sumpah Pak. Akhir-akhir ini, lo ngerasa nggak? Media sosial ini kan sangat berperan ya, Ya. bagi umat manusia ya, Ya. bagi Indonesia ya. Ya. Terutama kan setelah adanya TikTok kan. Zaman Ya. dulu Ya. itu kan kayak Betul. kita kan ngeliat cuma TV ya. Ya. Terus ada Instagram, terus kan Ya. sekarang TikTok. Artinya Ya. kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, Ya. lebih mudah untuk berkomentar. Betul. Tadinya itu bagus, Bu. Betul. Media sosial ini tadinya bagus, Ya. bisa kayak dakwah, bisa untuk menyebarkan Ya, apapun. ini downside-nya memang. Dan Downside-nya. dan gue ngerasa akhir-akhir ini kita sudah keracunan. Ya. Di mana everything itu kayak hoax itu jadi kayak mudah banget. Ya. Bully itu, waduh Ya. gila. Pembulian itu menjadi hal yang Ya. dosa yang benar-benar lumrah Dan banget. Indonesia termasuk nomor 1. Yes. Indonesia termasuk nomor 1. Makanya kemarin kusuruh alihin ke Israel. Kalau lu mau bully yang tepat sono tuh. Kalau lu memang tajam mulut lu, sono tuh bully tuh. Gak ada masalah tuh kalau bully orang kayak gitu. Nah, kenapa sih? Apakah karena di Indonesia ini banyak orang susah ya? Oke. Atau orang Indonesia ini banyak judi online-nya? Oke. Atau orang Indonesia ini banyak pinjolnya? Oke, penyebabnya ya. Mau ku kasih tahu satu alamiahnya manusia, Dok. Alamiah manusia adalah mereka selalu perlu dengan yang namanya winner.
Tapi pemenang, mereka ya. lebih perlu loser. Kenapa? Karena loser itu seolah-olah mereka punya teman. Mereka senang ada orang sukses, tapi mereka lebih senang ada orang yang gagal. Apalagi lebih gagal dari mereka ya. Betul. Makanya kemarin ada yang posting, aku seorang programmer. Dan kalau seandainya aku nggak bisa ketemu nih caranya untuk programmerku masalah, maka aku tidak tanya pada forum-forum programmer. Tapi aku akan posting kesalahanku di Instagram dan pasti ada yang memperbaiki. Karena orang-orang tuh lebih senang memperbaiki. Kalau orang bikin konten, betul, orang bikin konten ini nih programmer benar, kayak dokter ini edukasi, nggak ada yang komen. Tapi begitu dokter salah, coba. Banyak. Berarti orang lebih suka cari kesalahan orang. Karena dia terlihat lebih pinter. Itu masalahnya. Emang rusak. Kan udah aku bilang kan, ini masa insecure kan. Nah, maka problemnya adalah bagaimana caranya ketika kita di media sosial ini bisa seperti itu. Aku pernah bikin tulisan. Awal-awal tahun 2007 aku bikin tulisan etika di dunia maya. Salah satu tentang masalah tadi, tentang menjaga lisan. Karena di dalam Islam itu lisan tuh benar-benar harus dijaga. Kita ngomong gini aja, kadang-kadang kita nggak ingat aja kita ngomong apa. Orang ingat loh. Seumur hidup bisa ingat dia. Apalagi kita nggak tertulis. ingat, orang yang dengar tersakitin yang Betul. ingat. Apalagi tertulis. Kelihatan ya. Kelihatan. Jejaknya ada. Di video kan. Nah Pak Ustadz, gue kan pernah melakukan hal ini nih. Pembuli, gue bully balik untuk ngajarin ke mereka. Karena gini, di era Instagram, Pak Dokter, kan tidak seperti TikTok algoritmanya yang followernya 0, view-nya bisa 100.000, 1 juta gitu. Betul. Nah, pas gue pengen kasih tahu ke mereka. Nggak enaknya dibully. Nggak enaknya dibully banyak orang. Betul. Dengan tujuannya baik ya. Betul. Tapi gue bully, gue posting, gue sarkasin. Itu boleh nggak dalam Islam Pak Ustadz? Nah itu yang kita balik pertanyaan pertama yang aku belum jawab ya. Nggak boleh. Tetap nggak boleh juga. Karena kalau kita tahu sebabnya apa, maka melakukan itu hanya menyiram bensin ke api. Karena ini loh, mereka tuh made of hate. Kita jangan sama. Jadi kalau kita kasih hate lagi, dia punya lebih banyak alasan untuk ngebully orang lagi. Itu nggak bisa berhenti. Ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Betul. Gimana? Setuju nggak lo? Setuju. Tapi kita manusia juga. Maksudnya gemas gitu Pak Ustadz. Tapi menurutku nggak. Jadi gini, di dalam Islam bukan membiarkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Kan itu kan ya. Artinya gini, kalau kita lagi menghadapi satu masalah, kita harus tahu nih mana yang memuaskan kita, mana yang menyelesaikan masalah. Bini gue belajar nyetir. Gue udah bilang, mundur aja kalau mau parkir ke rumah. Kan ada tiangnya tuh, mundur. Karena yang namanya mobil tuh bannya di depan yang bergerak. Pantat dulu yang masuk gitu ya. Betul, bukan di belakang yang bergerak. Iya. Kalau misalnya kita gerakin di depan, dia patahnya lebih bagus. Enggak, aku mau dari depan aja. Itu namanya kalau yang di belakang gerak nggak apa-apa. Ini setir itu gerakin yang depan. Mundur aja. Aku tuh udah nyetir lama. Udah mundur. Enggak, aku masih mau maju aja. Kemarin bisa kok. Kalaupun bisa miring. Udah mundur aja biar lurus. Masih mau lurus. Akhirnya apa terjadi? Mungkin dia gugup juga. Aku di samping dia ketika dia lagi belajar. Belok. Nabrak itu apa namanya spion. Grek ambil belakang. Tahu nggak di dalam hati aku pengen bilang apa? Makanya lu. Udah dibilangin ya. Ya kan? Iya. Tapi kalau aku ngomong gitu apa yang terjadi? Iya, dia sakit hati. Bisa jadi besok dia nggak mau belajar mobil lagi. Iya. Kalaupun mau belajar bukan dengan aku. Ya kan? Ya udahlah aku tahan lah tuh hati. Jadi kalau mau bilang apa? Nggak apa-apa. Ih bagus ya. Bukan. Kalau bagus ya itu nyindir. Ini sarkas. Akhirnya aku bilang apa? Ketika keluar itu spion begini nih. Depan dan belakang tuh robek tuh. Ya kan? Belum lagi tiang tuh hancur dan segala macam. Aku bilang gini, nggak apa-apa, mobil bisa diganti, kamu enggak. Saya emang kan gocek emang. Loh, nah iya kan. Nah berarti kenapa? Karena gue punya kepentingan yang lebih besar ke depan. Nah kalau supaya malam hidup enak. Iya, ya kan. Biar hidup kita agak happy. Nah kalau misalnya pembuli kita bully, dia punya alasan untuk membuli orang lebih sakit lagi. Oke. Itu alasan. Nah maka kita harus tahu kenapa. Oh dia kurang perhatian. Oh dia misalnya insecure dan segala macam. Aku pernah bilang sama pembuli. Aku bilang gini, bro. Dia tiba-tiba datang pakai itu loh minuman apa soft drink dituangin ke temannya. Itu kan jahat tuh. Itu udah termasuk aku bilang sini bro, aku nggak ngelarang kamu ya untuk ngobrol dengan orang-orang dengan pisu-pisuan. Karena bagiku aku udah bilang pisuan tuh bisa jadi tanda udah deket. Aku sama Dr. Richard baru ketemu, mana pernah aku guyonan. Tapi kalau aku sudah merasa dekat dengan Lex, misalnya aku guyonan sama dia, wah parah lu sekarang.
biasa aja. Udah biasa aja ya. Kata sambung gitu. Iya, ya itu bagi orang Bandung kata sambung ya. Anjir gitu. Nah, dan segala macam. Aku nggak sampai di titik semua harus kemudian sopan dan segala macam. Aku tahu mereka masih anak muda. Tapi aku bilang, kalau kamu mau ngebully orang, jadiin bully itu adalah didikan. Bukan bully yang nyakitin orang. Seperti bully didikan. Ya banyak lah, tapi bukan namanya bully kan itu kan ya. Artinya kalau kamu mau ngejago, kalau lu mau untuk jadi preman, ini orang-orang harus dilindungi. Ditatar tuh Iya, namanya tuh, ditatar. Orang dilindungi, bukan dibully, bukan menghancurkan harga dirinya dia. Tapi didik dia cara jadi jantan tuh kayak apa? Gitu maksudnya. Tapi paling nggak bully-nya ada nilai positifnya lah gitu ya. Misalnya, dasar bajigur misalnya. Masa lu kayak gitu aja nggak berani kayak gitu kan? Ini nih gue contohin nih kayak gitu. Itu contohnya misalnya. Pak Ustadz kalau bully sama jahil tuh gimana? Jahil itu bukan bully. Jahil tuh kayak tadi. Jahil itu ciri-ciri orang kreatif. Karena orang nggak kreatif nggak mungkin jahil. Temenku HRD, dia ngetes kalau dia mau terima orang akuntan, dia mau terima orang marketing, caranya sama, dia jatuhin penanya. Kalau ada orang tuh ngambil tuh, dia ambil pena yang jatuh itu, kalau dia ngelamar jadi akuntan nggak diterima tuh. Karena terlalu kreatif dia. Mana boleh akuntan kreatif? Nanti datanya dia asap-usap disulap-sulap. Iya, gimana akuntan kreatif, gimana ceritanya tuh? Kalau dia lagi mau nyari orang luar, di penanya nggak diambil, berarti dia nggak kreatif. Dia nggak bisa improvisasi. Ya kan? Sampai kayak gitu? Loh, itu salah satu temanku. Tapi sekarang bukan lagi jatuhin pena lagi. Mungkin jatuhin apa? Komputer atau... Tapi aku pengen tanya kayak gini ya. Kan orang kan bully sekarang ini kan di Indonesia ini another level ya. Another level. Kayak misalnya ada salah satu, ini aku sangat sayangkan ya. Kayak waktu kemarin kan aku berkelahi dengan salah satu artis di Indonesia. Aku sebut aja namanya Kartika Putri ya. Dan itu aku sangat menyayangkan sekali. Masyarakat Indonesia itu membuli, tapi membulinya itu dengan sangat tidak jelas sampai ke keluarganya, sampai ke anaknya, sampai ke suaminya, dan itu amat sangat tidak kuharapkan. Dan aku sangat sedih sekali sih kejadian itu sih. Sudah mulai ada niat baik. Tapi maksudku kayak gini, aku pengen menggambarkan bahwa netizen Indonesia itu kalau sudah ngebully orang, itu nggak peduli. Asli. Nggak peduli. Kalau lagi ngebully gue, kalau kadang-kadang kalau gue sih masih normal ya. Ke aku apa salahku aja, itu kan masih it's okay. Kadang-kadang kan introspeksi diri juga ya. Tapi kalau lagi ngebully orang kadang-kadang, itu parah banget. Sampai ngatain anaknya, mati aja anak lo, anak setan, anak durhaka, anak haram, anak tutut. Sampai ke suami lo, gue sumpahin ini. Sampai seperti itu Pak Ustadz. Makanya ada yang sangat menarik sekali. Ini tentang lisan ya. Tapi kalau kita lihat gini, balik lagi ya, perilaku kayak gini, ini berkaitan dengan ini nih. Karena ini kontrolnya di sini. Jadi kalau kita mau kontrol ini, bukan kontrol ini. Bukan kita tabokin orangnya. Karena ininya nggak berubah, sama aja mulutnya sama. Tangan itu yang kontrol juga ini. Kalau ininya nggak berubah, tangannya juga akan tetap kasar. Terus kontrol ini gimana Pak Ustadz? Nah, kontrol ini dengan iman. Itu kata pemuka agama. Tapi aku akan jelasin iman Artinya itu apa. Pak Ustadz mengatakan bahwa netizen itu tidak beriman. Bukan. Iman itu ada banyak tingkatan-tingkatannya. Mereka bisa jadi beriman tapi rendah. Agak lebih halus nih. Dia memperhalus kalimat gue. Ya, kan kalau aku bilang nggak beriman berarti kafir dong. Tapi kalau aku bilang imannya rendah, itu berarti ada namanya asar minal iman. Ada pengaruh daripada keimanan. Pengaruhnya seberapa banyak dalam lisan dan tangan dia. Tapi kita catat ya, bahwa orang Muslim, orang Islam yang nonton video ini, yang mendengarkan ceramah ini, harusnya tidak boleh berkata kasar. Betul. Maka aku sering bilang sama orang, Dok, kalau ada orang Muslim suka ngebully orang, aku bilang gini, bro, kalau lu seorang pendakwah, lu jangan dakwah dulu deh, lu belajar jadi Islam dulu aja. Kalau lu bukan pendakwah, lu jangan belajar jadi Islam dulu deh, lu belajar jadi manusia dulu aja lah. Karena lu nggak Islam, memang lu boleh bully orang. Tetap nggak boleh loh. Nggak akan sih. Asal dia pinter ya. Iya, itu ya dia kan tadi. Anda nggak perlu jadi Islam untuk tidak membuli orang. Berarti tahapannya tadi yang mengenal diri dulu ya Pak Jadi Ustadz, manusia dulu. Jadi manusia dulu. Baru pilih agamamu apa. Betul. Itu udah pasti nggak akan ada keanehan-keanehan ini. Udah pasti nggak fail. Iya. Kalau dia udah jadi Islam benar, baru dia jadi dakwah. Karena kalau dia belum beres jadi manusia, terus dia jadi Muslim, hanya memperburuk cita Islam. Aku bukan suruh dia keluar, enggak ya. Aku suruh dia memperbaiki jadi manusia dulu. Supaya lu bisa jadi muslim yang baik. Nah setelah lu bisa jadi muslim yang baik, lu berdakwah. Karena kalau lu berdakwah, lu belum jadi muslim yang baik dan belum jadi manusia yang baik, lu bukannya malah memperkenalkan Islam. Lu jadi penghalang orang dari Islam. Jadi malah bad campaign, malah jadi itu begini. aku cerita dengan Pak Ustadz kemarin yang waktu kejadian Israel lawan Palestina kemarin. Karena aku kan ada kemarin kesempet kayak di akhir-akhir episode kan agak sedikit plot twist kan, karena ada keributan kan. Iya, gitu tiba-tiba kan. ya. Dan tapi
aku tuh nggak suka banget ya ada yang dibully. Mungkin mereka tidak suka dengan aku sebut aja Elia ya di situ ya. Mereka membuli tapi bulinya itu sudah kasar banget. Karena bulinya itu situ sudah masuk tuh. Itu yang aku maksud. Kalau itu benar-benar orang muslim ya. Aku nggak tahu dia muslim atau tidak karena kita nggak tahu di sosial media ya. Tapi kalau dia benar-benar orang muslim itu itu keimanannya terkompromisasi. Kayak aku ngelihat itu ya, sumpah ya Pak Ustadz ya. Aku tuh ngelihat gila ya orang ini sakit jiwa ya sumpah. Bayangin Dok. Suatu waktu pernah ada seorang pelacur itu pernah dihukum sama Rasulullah. Itu pun karena dia minta-minta dihukum. Dia minta-minta dihukum, Dok. Dia minta, saya udah berzina, hukum aku. Rasul bilang, kamu ngayal kali, udah pulang aja. Enggak, ya Rasul, aku benar-benar berzina. Enggak, ngayal kamu, pulang aja. Enggak, Rasul, saya benar-benar berzina. Baru Rasul bilang, seperti pedang masuk dalam sarung. Iya, akhirnya dirajam. Itu pun dalam cerita yang lain, ketika itu perempuan tuh lagi hamil, disuruh melahirkan dulu. Setelah melahirkan, suruh menyusui dulu. Setelah menyusui, baru kemudian setelah anak itu datang bawa roti, ibunya baru dihukum, dirajam. Nah, ketika dirajam itu ada darah yang memercik, lalu kemudian kena baju seorang sahabat. Kayak jijik. Ini bajunya, ini darahnya pelacur nih. Kata Rasulullah, jangan kamu begitu. Sesungguhnya pertaubatan dia itu diterima oleh langit. Dan ulama-ulama sepakat kalau ada orang menghina pelaku dosa, ya, ada orang menghina pelaku dosa. Kayak pembuli sekarang ini ya. Kata ulama apa? Ini bukan pembuli orang yang baik ya. Ini membuli pelaku dosa. Pelaku dosa. Darahnya aja kayak gitu punya. Nah, kata para ulama, kalau ada orang yang mereka terhadap para pelaku dosa, mereka ngebully pelaku dosa, maka sepakat di antara kami bahwasanya orang tersebut akan diuji dengan dosa yang sama sebelum dia mati. Waduh. Serius. Mampus itu kayak jadi ya. Ini sebenarnya kayak lu nantangin Allah. Kayak lu seolah bilang sama Allah gini. Gue lebih bisa ini mah ngasih dari dia. Nah, pertanyaannya kayak gini Pak Ustadz. Ini agamanya sudah bagus, ajarannya sudah bagus, hadisnya sudah bagus, semua udah bagus. Kok orang-orangnya hancur? Nah, kenapa nggak diimplementasikan dengan baik? Jawabannya sederhana, Dok. Karena Islam itu tidak berada pada OS yang benar. Itu dia. Berarti gini, kesimpulannya Pak Dokter ya, dari gue. Kan di episode sebelumnya kan Pak Ustadz juga ngomong, perbedaan kita dengan binatang adalah kita punya prefrontal cortex. Prefrontal cortex, artinya binatang nggak bisa punya pikiran, kita punya pikiran. Itu perbedaannya. Berarti untuk orang-orangnya tadi, sebenarnya itu binatang yang beragama dia. Kurang lebih gitu kan? Iya. Kurang lebih gitu. Perbedaan kita sama binatang tuh kita bisa berpikir, binatang tidak bisa berpikir. Gitu. Maksudnya Lex gua sederhanakan. Kalau dia mikir jadi manusia. Kalau keluar dari mulut dia tuh pokoknya walaupun kasar gua suka. Fasih ya. Nah, tapi itu betul in any way. Karena di dalam Islam, lu tau apa Lex? Gua kasih tau ayatnya nih. Allah katakan, ada orang-orang dikasih mata, dikasih akal, dikasih kuping. Jadi dikatakan, bahkan ayatnya gini, walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi akan banyak masuk neraka golongan daripada jin dan manusia. Kenapa kata Allah? Pada diri dia terdapat mata, dia tidak pakai. Terdapat kuping, dia tidak pakai. Dan yang paling pertama sebelum itu semua, dia punya akal tapi nggak dipakai. Maka ayatnya lanjutnya apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah. Tuh kan, bener. Berarti ada ayatnya. Seperti binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Terus kenapa kita harus tanggepin binatang ternak? Betul, karena sekambing-kambingnya kambing. Itu kan ya. Nggak ada kambing yang kemudian ngebully kambing yang lain. Bener, berarti besok-besok kita masak binatang-binatang ini nih. Nggak juga gitu. Oh, salah ya. Kita masak aja mereka nih. Pak Ustadz, tapi kayak gini Pak Ustadz. Kalau misalnya kita membuli orang yang pantas untuk dibully. Itu tadi udah gue tanya, misalnya kayak gini. Misalnya ya, ani-ani. Tidak boleh. Tadi kan karena aku udah selingkuhan yang ketahuan. Nggak boleh. Ini pelakor lu apa? Ini kan yang paling sering dibully oleh di Indonesia ini kan kalau ketahuan jadi pelakor. Betul. Nggak boleh membuli orangnya. Tapi kita boleh mengatakan ini kelakuannya salah. Coba kayak gimana? Contoh ini Pak Ustadz kan sudah lihat nih kan ada yang lagi viral sekarang apa nih? TE ya? TE itu apa? TE nggak usah disebut nama lah nanti kan pencemaran nama baik Pak Ustadz. TE nih ketahuan nih jadi pelakor nih. Nah Pak Ustadz kan lihat nih netizen kan Pak Ustadz buka nih akun Instagramnya, lihat nih postingannya. Nah komen Pak Ustadz komentar apa? Aku nggak komentar lah, karena aku tahu yang menjadikan api itu justru adalah komentar-komentarku. Jadi gini ya, lihat ya, kenapa banyak infotainment laku? Karena orang Indonesia perlu. Lah kalau nggak ada demand, ngapain ada supply? Yang harus kita matiin tuh demand-nya ini loh. Agar orang-orang tuh tidak tertarik dengan berita-berita yang tidak mendidik.
Dan orang-orang lebih tertarik dengan berita-berita yang mendidik. Mohon maaf Pak Ustadz, itu tidak mungkin Pak Ustadz. Oh justru, coba lihat ya dok ya. Dr. Richard itu menjadi laku ketika orang mulai peduli tentang skincare yang gak abal-abal kan gitu. Artinya edukasi kita ini jadi, gitu maksudnya. Semakin orang-orang teredukasi, Dr. Richard akan semakin bagus channelnya. Iya. Tapi zaman dulu bro, lu ingat gak zaman dulu? Film-film isinya apa? Kalau nggak seks horor. Iya betul. Kalau nggak seks campur horor, betul nggak? Menculik Miyabi. Ya siapa lagi tuh? Di era itu memang era lagi, itu kan lagi drop. Kalau nggak horor, mesum. Iya. Kalau nggak horor plus mesum. Kalau nggak suster ngesot, suster biasa, suster kayang belum. Lagi Miyabi ngapain diculik? Harusnya di booking ya. Kadang-kadang. Tapi kan itu zaman setelah aku kok. Tapi kalau kayak zaman sekarang, menurutku lebih seksi jualan sesuatu hal yang kontroversial. Betul, karena bad news is good news. Ya, daripada jualan sesuatu hal yang mendidik. Aku pernah buat acara kok mendidik banget. Betul. Gak ada yang tonton. Nah itulah pertanyaannya, ketika kita balik lagi idealitas sama realitas, kita harus bergantung tetap pada idealitas. Karena kenapa? Karena kita adalah orang yang mengubah. Kecuali kalau kita adalah followers. Kalau followers kita akan ikut pada realitas. Contoh ya misalnya ya, zaman sekarang misalnya, aku berdakwah. Aku tahu orang-orang berdakwah itu susah. Orang nggak akan mau dengar semuanya tentang kitab. Maka dokter bilang, yuk kita bikin acara kayak gini. Nah ini dalam lebih kreatif. Lebih kreatif. Kita harus lebih kreatif untuk mengajak orang ke idealitas kita. Gitu kan? Tapi bukan kita menyerang realitas. Kita undang Miyabi ke sini. Bisa nggak? Sebenarnya kalau bisa sih itu lebih trending sih sebenarnya. Kita dudukkan di sini kayak gitu ya kan. Aku khawatir bapak ini nggak kuat. Ya ini kan contoh ya. Artinya kalau kita mendidik orang-orang Indonesia lebih terdidik lagi, maka acara-acara yang kayak gini pasti akan lebih banyak lagi penontonnya. Yakinlah. Makanya zaman dulu tidak pernah jadi gini. Zaman dulu acara religi itu selalu ditaruh di malam, pagi, subuh. Gak bagus. Sekarang prime time loh. Prime time sekarang. Prime time ya. Prime time religi. Iya betul, semua prime time. Nah, kenapa? Karena tadi mulai ada keperluan tentang itu, edukasi. Tapi selama kemudian ya lu lihat aja 10 tahun yang lalu acara-acara sahur kayak apa sih? YKS, Doge. Iya kan ya. Lalu kemudian ngebully orang. Lalu kemudian bercanda-bercanda ngebully orang dan segala macam. Sekarang, wah, udah lebih baik ya. Udah lebih baik, jauh lebih baik. Acara kita ini ditonton kapan, Dok? Ada yang bilang, ada yang ngabuburit. Betul. Ada yang ngetek aku tuh nunggu sahur, sekaligus nunggu. Itu dia. Ada yang di grup keluarga. Bagus banget. Gua sekarang kecanduan nonton tiap sahur. Asik. Aku pikir dalam hati gua apa? Emang bisa nonton acara ini tiap sahur? Sahur kan perlu konsentrasi. Nonton ini lebih perlu konsentrasi. Kan nggak nonton Pak Ustaz. Makan sambil denger bisa. Bisa. Iya, nah artinya edukasi itu adalah sesuatu yang penting untuk bullying ini. Dan termasuk oleh netizen yang parah ini. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat ada sesuatu hal yang benar-benar salah. Kalau misalnya ini benar-benar salah, kita pun juga nggak boleh bullying. Kalau aku tidak akan komen di tempat sesuatu yang aku nggak mau itu naik. Itu yang pertama. Kecuali kita kenal sama orangnya kali ya. Kalau kita kenal sama orang yang kita DM. Personal aja jadi langsung. Dia ngechat gue kalau ada apa-apa. Dia ngechat gue langsung. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya, kita juga kasih panduan untuk netizen ya. Nggak mungkin bisa menghentikan, hai para netizen, berhentilah mengetik kalian ya. Nggak mungkin Pak Ustadz, udah. Sampai Pak Ustadz tiba-tiba reinkarnasi lagi. Kayaknya itu nggak mungkin. Kita tawarkan solusi yang lain. Buatlah lucu. Sarkas. Bukan sarkas, buatlah lucu. Kayak gimana? Buatlah jadi komedian. Contoh ya, aku pernah dengar ada orang nyanyi. Itu suaranya ya Allah. Itu kan suara. Ada orang bilang, bakat yang terpendam, yang lebih baik terus dipendam. Kayak gitu-gitu kan ya. Apalagi penarikan suaranya sudah pas, tinggal penarikan nyawanya. Biarkan dia berkarya. Mulailah kita menganiaya. Tapi udah gue bilang, kalau ngubur yang dalam dikit. Apalagi, udah gue bilang, inilah galon dikasih nyawa. Gitu. Inilah akibatnya kalian tidak pakai kondom. Itu salah satu contoh. Jadi orang tuh lumayan ngebelokin intensinya jadinya. Jadi nggak sakit hati dia, malah ketawa dia baca itu. Gue kalau seandainya gue lagi mau cari hiburan, gue cari kayak gitu-gitu tuh. Jadi tapi komentar kan, kadang-kadang kan bully ini kan ada bagusnya sih. Ada bagusnya. Gimana bagusnya? Bagusnya itu kan pengingat kita nih. Misalnya kayak gini deh, aku kasih yang agak sedikit contoh ya, Pak Ustadz lah. Pak Ustadz kan tentu kita ngelihatnya kan baik, tentu kita ngelihatnya panutan kita belajar agama, gitu ya. Tapi ternyata keluar dari sini, misal nih Pak Ustadz jualan narkoba, ketangkep, clubbing misalnya, doyan cewek misalnya kayak gitu. Doyan cewek di klub sampai jualan narkoba. Komplit banget itu.
Lanjut. Pokoknya komplit lah jackpot, kayak ya. gitu. Terus ketahuan. Ya. Ya kan nggak mungkin dong nggak dibully orang. betul. Pasti kan dibully orang kan. Betul. Dan itu suatu hal yang wajar. Benar, karena ekspektasi. Oke, sekarang kalau misalnya nih Koko melakukan dosa nih, Pak Ustadz melakukan dosa nih, dihujat orang, yang hujat tetap dosa nggak? Yang hujat tetap dosa. Ustadz gadungan lo, Iya. Ustadz Ustadz porno lo. Tadi cerita sahabat dosa. Nabi, tadi cerita sahabat Nabi kan. Makanya jangan fokus ke orangnya, fokus ke perbuatannya. Oke, kayak gimana caranya aku tetap menghujat, Melampiaskan. bukan melampiaskan ya, Iya. tetap memberikan peringatan kepada Ustadz. Iya. Aku tetap tulis di Aku dong yang komen. komentar, Aku yang komen. komentar syar'i. Komen. Silakan. Komen. Ya, kita jangan lihat, siapa tahu ini kan manusia, siapa Ya. tahu di momen ini lagi kepleset. Ya. Kita doain aja dia bisa sadar dan berubah. Oh. Gila, Luar jarang biasa. banget ketemu komen kayak gitu loh, sumpah. Itu masalahnya. Gua kagak percaya kalau dia komen begitu. Ya kalau aku misalnya, aku menemukan sesuatu yang salah ya, lalu kemudian aku ingin komen di situ ya. Aku lebih baik promo kebaikannya. Kalau aku tadi maksudnya aku pengen mengubah apa nih? Juga nih trik juga ya. Iya, trik. Untuk supaya dia ingat kalau dia itu baik. Betul, gitu ya. Betul. Ya. Jadi promo kebaikannya. Dia udah buat banyak kebaikan dan bisa jadi ini adalah sesuatu pengingat juga bagi dia. Mendingan kita kemudian fokus kepada kebaikannya. Dan yang kedua, kita promo apa yang kita pengenin. Maka teman-teman, yuk inilah pentingnya kita belajar ini. Gue sangka Pak Ustadz pengen pengen besarin payudara sih. Itu promo jualan. Nih dari tadi boleh kita boleh ke gibah karena gue Boleh. ada satu concern soal tadi kan kita udah bahas tuh episode sebelumnya soal ternyata di Islam gibah boleh. Gibah boleh. Sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku, betul. SKB. Nah, kita bikin SKB. kita bikin satu skenario ya, Pak Dokter ya. Ini ada satu cewek, dia akan jadi calon korban berikutnya si penjahat kelamin ini. Iya. Nah, ketika kita gibah kan ngomongin di belakang, tapi fakta. Betul. Kalau nggak berarti namanya fitnah kan? Betul. Cuman ketika gibah dicampur dengan fitnah, dengan tujuan menyelamatkan, itu boleh nggak Pak Ustadz? Contoh misalnya gini, Tambahin dikit Ya. bumbunya. dia penjahat kelamin, terus kita tambahin, dia itu juga pengguna narkoba, nanti kena HIV AIDS loh. Tujuannya mau nyelamatin. Iya. Karena kalau cuma dibilang penjahat kelamin doang, si cewek juga suka nih. Iya. Gitu. Cuma kalau ternyata Kebetulan godoyan nih pihaknya. iya, kebetulan Penjahat barang kelamin nih. kebetulan barang bagus sih kata si cewek. Nah, begitu kita nyelamatinnya, tapi Iya. dia suka pakai narkoba. Iya. Dan terakhir dia ke dokter kelamin, HIV dia AIDS. divonis Nah, ada itu gimana, sifilis Pak dengan Ustadz? HIV AIDS. Gimana Pak Ustadz itu? Nggak boleh. Tetap nggak boleh juga. Tetap nggak boleh. Walaupun Nambahin tujuannya cerita. nyelamatin. Walaupun tujuannya nyelamatin, nggak boleh. Kalau tujuannya nyelamatin, kita cukup bilang ini penjahat kelamin. Dan bisa jadi nih, biasanya kalau penjahat kelamin yang gue tahu nih. Oh, berarti bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi ya, bisa jadi enggak kan. Tapi kan aku nggak mastiin. Kalau aku mastiin aku bohong. Oke. Berarti ini tutorial gibah yang bener ya kawan-kawan ya. Ingat, soalnya gini Pak Ustadz, gibah. Mohon maaf ya, gue mau gibah ya. Itu tutorial gibah yang bener ya. Gibah sama fitnah itu biasnya lumayan tuh. Benar. Korelasinya nanti ada. Iya, karena kalau kita ngomong satu di netizen jadi 5. Nah, karena percayalah gibah itu adalah pintu dari segalanya. Gila, Pak Kiai. Sumpah, karena gue yang mengalami ya. Karena awalnya gibah. Lu nggak mau buka pesantren gitu? Awalnya gibah. Lama-lama komen. Iya. Lama-lama DM. Benar. Ketika dia mend-DM itu dan awal dari gibah dan menyakiti perasaan si influencer atau artis. Betul. Dengan waktu yang bersamaan dan jumlahnya banyak. Konsekuensinya terjadi bunuh diri itu terjadi di Korea. Itu benar. Makanya ini gibah nih. Kalau boleh pun makanya harus ada tutorial dengan benar. Maksudnya ini makanya kita kasih tahu edukasinya nih Pak Dokter nih. Bagaimana tutorial gibah? Tapi kalau podcast tuh gibah nggak sih? Podcast kalau dia omongin nggak ada yang salah, nggak gibah. Contoh ya, misalnya ketika Bapak ini ngomongin Bapak Coki misalnya. Coki itu misalnya ateis. Nggak, apa lu bilang? Apalah misalnya. Ya pokoknya itu. Goblok dan tolol. Ateis yang goblok dan tolol. Iya, berarti itu kan karena dia kenal, itu adalah semacam kayak lu tahu kan ya, ada ucapan-ucapan sayang ke kita ke karena orang. kenal, Gendut, kenal. gitu kan misalnya. Karena kenal. Kacamata, segala macam kayak gitu-gitu kan. Ya, Mata, karena kenal lu berani ngomong kayak gitu, maka itu tidak gibah. Karena itu bukan aibnya Coki. Karena Cokinya juga mungkin merasa dia nggak bodoh dong. Ya, bercanda aja tuh sih. Itu bercanda gitu, aja. Iya. Kecuali kalau dia sakit hati, itu jadinya gibah. Oke. Nah, maka kalau kita yakin dia nggak sakit, contoh, aku pernah bilang istriku, ya mohon maaf ya, ini istri saya orang Pati dan kebetulan dia tuh lidahnya proletar. Proletar. Oke. Nah, orang-orang yang marah, lu ngomongin istri lu sendiri, lu ngatain istri, gue bukan ngatain istri lu sendiri, lu ngerti nggak sih artinya lidah proletar apa? Lagi pula dia istriku aja nggak tersinggung, kenapa orang lain tersinggung?
Gitu kan? Artinya lidah proletar itu apa? Dia lidahnya masih kemudian makannya itu aja. Kayak misalnya dokter bilang ini makanan rakyat jelata. Ya mungkin itu berdasarkan dokter. Kenapa harus dipermasalahin sih? Itu kan ya orang yang bercandaan umum kita kayak gitu punya. Kita. Aku bilang istriku lidahnya proletar karena dia nggak pernah nyicip makanan-makanan yang misalnya contoh. Yang makanan-makanan misalnya ya menu-menu yang lebih banyak atau menu yang lebih bervariasi. Nah karena itu aku bilang, karena itu kalau urusan makanan aku yang lebih dipercaya daripada istriku. Istriku cekikikan dong. Orang lain tersinggung dong. Gitu kan ya. Ini bini siapa yang tersinggung siapa? Tersinggung orang juga beda-beda. Betul. Nah makanya kalau ini tidak dikatakan sebagai sebuah gibah atau gunjing, tidak. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin ini, pemerintah nih, kita ngomongin Bapak Jokowi nih, atau kita ngomongin apa ini, itu gibah nggak? Nah, pertanyaannya adalah fakta apa enggak itu? Bukan fakta atau tidak. Pertanyaannya adalah itu tugasnya rakyat atau bukan? Iya. Betul. Berarti itu bukan gibah. Bukan gibah. Nah, sekarang kalau kita ngomongin artis lain nih. Betul. Kan namanya juga gosip ya. Makin digosok makin sip kan. Ya kan kita ngomongin artis lain nih, itu lagi selingkuh tuh. Bagaimana nih Anda menanggapi perselingkuhan ini? Itu gibah nggak? Itu gibah. Itu gibah. Dosa gue banyak. Makanya. Loh, gibah kan gak dosa kalau bener. Kalau benar itu gibah, kalau salah itu fitnah, kayak lu bilang tadi. Nah, tapi kan semua di entertainment kayak gitu. Bayangin Feni Rose kayak gimana? Lah, makanya setajam silet kan. Makanya aku mau nanya nih, sebelum ada 2 poin nanti. Maaf ya Mbak Feni yang bercanda doang ini, yang bercanda doang. Mungkinkah? Penggemar. Tapi kan semua di entertainment kalau kayak gitu. Dan kalau nggak kayak gitu, nggak laku. Bener. Bahkan kita di entertainment diajarkan bagaimana tekniknya itu adalah adu domba. Betul. Ngambil satu statement, ngambil satu statement yang lain, diadu. Betul. Makanya menurutku tadi kita harus edukasi supaya orang tuh nggak seneng gitu lagi. Karena itu tergantung ini. Gak mungkin Pak Ustadz. Gak mungkin loh. Kayak gitu. Nonton berantem itu seru emang. Iya, bisa, yakinlah. Yakinlah bisa. Walaupun tidak sampai kayak malaikat semuanya. Kita tapi insya Allah bisa. Bisa kan? Bisa, yakin. Tapi kami berdua yakin nggak bisa. Walaupun nggak sampai pada titik yang memang bersih ya. Contoh kayak aku aja. Kayak ya kita semuanya. Aku ketika aku masih misalnya masih bukan muslim, aku punya tontonan-tontonan yang berbeda dengan tontonanku sekarang dong. Itu salah satu contohnya. Jadi preferensi, gini deh, lampu merah, koran, itu yang baca siapa? Mungkin nggak bos baca lampu merah? Jarang sih. Nggak mungkin. Pasti kalau bos-bos baca Kompas misalnya, atau Republika misalnya, atau majalah investasi, atau Media Indonesia misalnya. Contoh lagi apa tuh selain lampu merah tuh? Lampu merah itu kalau diperes kata orang apa? Darah sama mani. Iya isi itu semua kan? Nggak mungkin lah orang-orang berita jorok lampu merah tuh pemerkosaan. Iya kan, pemerkosaan. Nah artinya kalau intinya semakin tinggi tingkat edukasi, preferensi pilihan itu pasti berbeda. Itu pasti. Kalau mungkin itu nanti kalau edukasi Indonesia sudah jadi lebih baik ya. Kalau di level sekarang sih menurutku juga tidak mungkin. Aku kasih tahu, orang kayak Pak Ustadz ini kan nggak banyak. Iya, kan? Betul. Buktinya kalau misalnya kita di jalan nih kan, macet panjang banget macet ya kan, nggak ada apa-apa, sumpah. Cuma gara-gara ada satu doang. Senggol apa. Kepo kita ngeliatnya sampai kayak gini. Cuma kayak gitu doang macetnya itu berkilo-kilo Pak Ustadz. Kekepoan kita ngelihat orang berantem, ngelihat orang bermasalah, ngelihat musibah orang. Itu kekepoan kita itu membuat... Loh tapi kalau gini Pak Dokter, sorry, Indonesia ini memang kasusnya sangat spesial. Kenapa? Karena ada terjadi tembak-menembak di Depok, di Sarinah. Orang nonton loh. Cuma ketoprak dia. Bener. Ini emang kasusnya lain. Ini udah agak lain emang. Menurutku gini ya. Kalau curiosity itu jangan dihilangin. Tapi level of curiosity itu bisa dinaikin. Konoha ada level nih. Contoh kayak gini ya misalnya ya. Contoh ya. Kalau orang kepo dengan yang lain, justru menurutku jangan hilang. Kalau hilang kita udah kayak di barat. Cuek-cuekan. Kayak aku pernah lihat ada, entah benar atau enggak ya, ada video di Cina, ada orang jatuh nggak mau ditolong. Karena dia takut kalau dia tolong dia kena kasus. Minimal jadi saksi atau dicurigai atau apapun, kan gitu kan ya. Nah, ini jangan sampai hilang nih. Better gue ngindar-ngindar aja deh gitu ya di sana. Di sana gitu. Nah, ini jangan sampai hilang karena kita tuh peduli itu bagus banget. Budaya timur yang bagus. Betul. Level kepeduliannya mesti diganti. Orang insecure nggak ada masalah, bro. Cuma insecure apa itu masalah. Ada orang insecure karena potongan rambut salah dia nggak mau keluar rumah. Itu insecure harus diubah. Tapi insecure dinaikin jadi apa? Insecure dengan Palestina, insecure dengan moral kompas orang yang semakin hancur, insecure dengan orang-orang yang kemudian nggak dapat keadilan dan segala macam. Nah, itu level insecurity-nya harus dinaikin. Bukan insecure harsi dihilangin. Jangan konyol kasarnya gitu ya. Jangan konyol, betul. Jangan lu jangan khawatir sesuatu yang remeh gitu. Nah, sekarang balik lagi ke tadi nih. Gue mau nanya nih Pak Ustadz nih.
Gibah, bully, fitnah. Ya. Ini yang mana yang paling offside nih? Yang paling offside adalah membicarakan orang yang dia nggak ada, fitnah. Fitnah, karena kan dia membicarakan orang yang dia nggak ada, nggak benar, sudah nggak benar, udah making up, dia omongin ke orang lain. Nah, itu fitnah paling parah. Berarti levelnya ini buat para penonton. Yang paling pertama hindari fitnah dulu. Iya, betul. Kalau lo belum sama kan kayak makan babi seks itu kan, at least hindari fitnah. Ini yang paling offside. Offside. Bully, ya lo kalau masih kecanduan bertobatlah. Yang lucu-lucu aja. Di bagian tombol lu coret aja semua ya tombol-tombol. Bully berarti pakai jadiin komedi aja. Jadiin komedi aja. Supaya nggak jadi. Atau jadi edukasi bagi lu. Yang terakhir gibah nih. Yang terakhir gibah. Oke. Berarti mungkin gibah agak sulit, nanti aja terakhir, nggak usah terlalu idealis. Nomor 1 jangan fitnah, jangan bully. Tapi bully orang sekarang suka berlebihan. Kan emang nikmat sih Pak Dokter. Emang nikmat Emang nikmat. Memang gue tahu. Menertawakan orang atas penderitaan itu nikmat sekali loh. Seneng banget ya, kayak ada ya orang ya masuk ke akun. Jadi kan kalau orang kan cuma lewat nih, misalnya cuma yang like menghina doang. Lewat kan. Kalau ini kan lewat yang like nih, gua hina ya. Ini ada level yang lebih tinggi daripada itu. Buka media sosial, search, cari ketik nama Young Lex, terus klik masuk, terus masuk ke gambar pertamanya. Terus cuma untuk ngehujat. Bukan hanya itu, Dok. Dia buka komputer. Apa bikin account dia? Lalu bikin akun dulu, buka komputer, cari lebih dalam lagi itu. Dapat videonya, ada 5 jam videonya. Dia tonton dulu semuanya. Diedit. Dapatlah kemudian berapa detik tuh yang salah. Potong. Lalu kemudian dia potong, dia edit, dia posting, dia komen. Gak ada kerjaan fix gak ada kerjaan. Nah, tapi coba lihat ya. Ini kan artinya kan dia peduli nih. Ya kan, maka aku bilang bahan bakarnya love sama hate itu sama. Oh mirip ya. Mirip, bukan mirip, sama. Oh sama? Sama, love and hate itu sama. Peduli? Orang yang bisa nyayangin kita level 10 akan bisa benci kita level 10. Oh shit. Karena orang dia kecewa. Karena dia kecewa. Maka orang akan bisa mencintai selevel dia membenci kan gitu. Iya kan ya? Nah makanya kata Allah dan Rasul jangan mencintai seadanya, bukan seadanya, mencintai sepantasnya. Dan membenci juga sepantasnya. Aku setuju. Jadi aku agak sedikit buat kesimpulan dikit untuk kalian semua. Bagi netizen-netizen, kayak tadi kata Ustadz Felix Show tadi ya, mencintai seadanya, membencilah seadanya. Iya, jangan kamu anggap jangan semua itu fanatisme. Misalnya kalian mencintai aku, cintailah apa adanya. Bener. Karena kalau kalian berlebihan mencintaiku dan tahu jelekku, nanti ujung-ujungnya jadi kecewa. Iya. Bencilah aku sepatutnya. Siapa tahu besok lu jatuh cinta. Betul. Hati-hati lu. Dan untuk semua orang yang di luar sana yang dibully, juga sama perlakuannya. Jangan ditanggepin mereka karena ketika mereka melakukan bulian, itu artinya mereka itu berharap banyak dengan kita. Benar. Mereka itu mencintai kita sampai kecewa dengan kita. Bisa jadi juga dia inferior. Atau dia cari perhatian. Inferior, atau mencari perhatian. Betul. Sebenarnya dia tuh nggak mau ngatain, misalnya nggak mau ngatain Dr. Richard nih, tapi karena kagum Dr. Richard itu dokter, berpendidikan, ganteng, terus melakukan healthcare ini, ada kekecewaan dikit ya, makanya ngatain, kayak gitu. Nah, aku mau nanya nih, gimana? Mau nanya nih, di dalam Islam nih, lebih laknat mana nih? Ya. Lo ngomongnya laknat aja sudah ya? Iya, langsung aja, karena ini keresahan juga gitu. Oke. Di negeri Konoha ini, kan orang memfasilitasi keburukan, dan mengkapitalisasi gibah, fitnah lewat acara-acara entertain. Iya. Lebih laknat mana, yang buat acara atau yang nonton? Yang buat acara. Jelas. Terjawab jawaban karena apa? Kenapa? Multiplikasi aib orang atau apa? Betul. Karena kalau ada satu orang ngebully nih, dia satu orang dosa nih. Ini satu orang nih, buat orang lain agar ngebully orang nih. Kan dia menyebabkan banyak orang jadi ngebully, multiplikasi. Berlaku sebaliknya loh. Kalau acara-acara infotainment ini memberitakan sesuatu yang baik dan orang-orang ikut baik, maka dia yang lebih banyak dapat daripada orang yang berbuat baik. Tapi soalnya gini, infotainment itu rata-rata dapat infonya dari infotainment dia. Iya, itu dia tuh. Tapi Pak Ustadz, yang kayak gituan rame viewersnya Pak Ustadz. Betul. Makanya di kita itu harus kita dari awal kita didik netizen kita bahwa hidup lo tidak ditentukan viewer lo. Ya kan ya, bahwa hidup lu itu ditentukan dengan apa yang lu set dengan hidup lu, bukan viewer. Ini bukan permasalahan viewer juga Pak Ustadz, ini permasalahan juga kalau TV, ini permasalahan rating, dan permasalahan juga sponsor. Nah, makanya ada rating, ada sponsor, ada tanggung jawab jurnalisme. Jurnalistik kan kita. Nah, mana yang mau dia pilih nih?
Kalau dia terus lanjutin itu, terus itu kayak lubang hitam, lingkaran setan. Berarti bisa dikatakan kalau kelakuan itu sumber dosa nih, kan fitnah jadi sumber fitnah kan? Itu dia makan duit haram nggak Pak Ustadz? Ya, betul. Serius? Ada orang-orang yang mengambil keuntungan orang TV lama. Dari orang-orang yang berselisih. Lu tahu nggak? Kenapa Yahudi itu di zamannya Rasulullah itu diusir dari Madinah. Ketika Rasul dari Madinah. Karena dulu ketika mereka masih ada, tugas mereka adalah jual senjata pada orang yang berselisih. Difasilitasi buat bunuh-bunuhan. Supaya bisa laku dagangannya, dia buat dong ini perselisihan biar dia laku jualannya. Nah, sama kayak infotainment, supaya laku dan ditonton. Yang buat ini, orang berselisih. Pak Ustadz, tadi yang Lek ngomong kayak gini loh. Iya, bagaimana tanggapannya? Betul. Yang Lek, tadi Pak Ustadz ngomongnya kayak gini loh. Berikan tanggapannya. Mata. Bagaimana jika tanggapan dari Yonglek? Lalu Ustadz dipanas-panasi. Iya, itu haram duitnya. Haram. Itu haram. Jelas. Pak Ustadz, kalau aku buat acara kayak gitu, Pak Ustadz, nah tadi kemarin ini nggak masuk nih. Terus aku sedekahin Pak Ustadz. Ya itu tadi sedekahnya hangus. Nggak ada gunanya. Nah, untuk apa? Berarti gini, aku mau nyimpulin Pak Ustadz sedikit ya Pak Dokter. Buat orang yang nonton episode ini, kan kalian udah tahu nih. Kalau setelah kalian nonton, salah satu cara menghindari fitnah gibah itu adalah tidak menonton tontonan itu. Berarti abis acara dan episode ini unfollow. Harus unfollow. Itu pernah aku bilangin. Unfollow orang-orang nggak berguna itu menjaga pertama kesehatan otakmu. Sehingga kamu akan bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, yakinlah. Gitu kan ya. Yang kedua, kamu memperkecil kemungkinan dapat dosa. Mumpung Ramadan, unfollow. Berarti kalau nih dari episode yang sebelumnya Pak Ustadz ya. Nanti setelah Ramadan, lanjutkan unfollow. Lanjut. Berarti gini, aku menyimpulkan satu lagi nih. Kalau waktu kita bahas soal Dajjal, itu bisa aja Nabi palsu adalah misinformasi segala macam. Benar. Berarti kalau kemungkinan akun-akun gosip itu Dajjal, follower kalau Dajjal datang follow dia. Akun-akun berarti itu. Cikal bakal mengikuti Dajjal adalah dengan memfollow akun-akun gosip. Betul. Karena bini gue harus unfollow bini gue ini kan belajar di rumah. Karena dia terlatih. Aku mau protes Pak Ustadz. Terlatih disinformasi. Aku mau protes Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang netizen itu sangat bermanfaat Pak Ustadz. Misalnya. Contohnya kayak gini, ketika Israel melawan Palestina kemarin. Kalau tidak ada netizen, aku rasa ya mungkin Palestina sudah rata mungkin. Betul. Pak Ustadz. Betul. Jadi kan netizen itu juga nggak boleh cuma kita jelek-jelekin dong. Betul. Enggak dong. Netizen itu juga sangat berguna. Contohnya lagi ya, ketika ada kejahatan di luar sana, kita sama-sama tahu bahwa viral itu sama dengan keadilan, kayak gitu punya kan. Kadang-kadang dengan keviralan kita ngata-ngatain polisi kayak gitu punya ngata-ngatain keluar. Kayak yang kambing kemarin, pembunuh kambing itu, pembunuh kambing lagi, pembunuh pencuri kambing. Iya, yang membela diri dia. Netizen hujat semuanya kan. Itu sebenarnya pahala atau dosa jadinya? Pertahankan curiosity-nya, seperti aku bilang tadi, pertahankan peduli sama orang, tapi minusin kemudian yang namanya tadi hujatan-hujatan. Ya, kalau di hujatannya kembut kayak kata Pak Ustadz tadi, kagak dengar polisi. Contoh ya, aku minta sama netizen, kalau kalian memang tajam mulut kalian, coba arahin dulu ke Israel tuh kalau berani. Ya kan ya? Tapi aku kasih catatan di bawahnya, ingat ya, tapi jangan yang bohong. Jangan yang bohong, jangan yang kemudian yang nggak benar, yang nggak baik. Jadi contoh kata-kata misalnya menghina Tuhan mereka, atau menghina keyakinan mereka, enggak. Contoh, aku pernah nulis tuh di Netanyahu, gitu kan ya. Aku pernah nulis tuh di IDF misalnya. Contoh kan, ada waktu itu ada yang rame, there is a list. Ini ada list Hamas, gitu kan ya. Padahal itu cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan ya. Ya terus aku cuma bilang, mana dong itu yang tadi there is a list tadi itu. Terus aku cuma tulis di Netanyahu, tau nggak tulis apa? Mau takziah tapi belum mati. Cuma gitu aja kan lucu-lucuan. Mau takziah tapi belum mati. Itu aja udah hilang langsung akunku. Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Itu penyebabnya akun IG Ustadz Felix Show hilang. Ya karena aku trolling Netanyahu banyak kali. Tiap hari aku komen. Gitu kan ya. Kadang-kadang kayak gitu. Contoh misalnya kamu nggak akan pernah tidur nyenyak. Itu kan memberikan fakta tuh. Ancaman. Ya, reveal sesuatu yang memang mereka lakukan. Tapi kan artinya kalau misalnya kita melakukan pembulian itu kadang-kadang bermanfaat. Contohnya kayak gini, Pak Ustadz ya. Ada seorang artis, ini benar-benar kenyataan nih, artis yang berselingkuh, ada pelakornya nih. Dan netizen Indonesia langsung ngebully semuanya, dan akhirnya pelakor dan dia putus, jadi dia kembali ke istrinya. Nah, kan artinya ada tujuan yang mulia di sana, Pak Nah, Ustadz. masalahnya adalah ini
ini hilang nih keburukannya. Ini buliannya nih orang-orang lihat nih contoh semua nih. Nah, ini orang mencontoh yang buruk dosa tetap ditanggung kan? Tetap sama. Artinya kita tidak bisa Jadi sebenarnya jadi ngapain Pak? Rugi kita netizen Pak itu Ustadz. bagus. Enggak, netizen itu sebenarnya bagus. Netizen bagus. Cuma kadang-kadang offset dan akhir-akhir ini offsetnya berlebihan. Benar. Ya, Intinya setuju. lu nggak bisa ngepel. Sampai kipernya terakhir bilang, "Prit, angkat kayak gini pun hilang kartunya." Iya. Intinya adalah lu nggak bisa ngepel lantai yang kotor menggunakan pel yang kotor. Percuma gitu kan ya. Artinya gue lagi ngepel, iya, tapi lu pakai pel yang kotor. Makanya kalau saranku terhadap orang-orang dibully ya, pertama ya, lu lihat seluruh ahli bela diri yang ada di seluruh dunia, ditantang orang lari dia. Takut nanti dia mati. Bener, takut menang. Karena dia udah yakin menang, ngapain dia? Bagi dia kan ngelawan orang semuanya. Ya Mike Tyson mau buktiin siapa sih? Iya benar. Young Lex tiba-tiba nantang Mike Tyson. Kena hook meninggal, gua salah kena hook. Lu gak usah kena hook bro. Dia baru kuda-kuda aja udah mati lu. Asli. Ya kayak kemarin, Kena hook gue meninggal, ditantang. Dok, mau ikut HSS nggak katanya? Apa? Lawan siapa? Lawan Dokter Tirta. Aku bilang nggak usah deh. Kayaknya cuma 10 detik pertama deh. Badannya sekarang udah jadi. HSS itu apa HSS? HSS Holy Wings tinju. Sport Lah yang ngapain lah? Iya, lawannya Dokter Tirta kan. Dokter Iya. Tirta angkat badan kayak Iya. gini kan. Lah artinya apa? Orang-orang yang sudah konten dan sudah tahu dirinya siapa nggak akan pernah ngebully orang. Nggak akan juara dunia taekwondo ngapain dia ngebully orang? Iya. Yang hebat, yang pintar nggak pernah. Iya, apalagi yang mau dia buktiin? Soalnya gini Pak Ustadz, Pak Dokter gitu. Menurutku ini episode penting. Lebih penting dari takdir. Ya. Sumpah, kenapa? Karena hal-hal yang simpel ini bikin orang kepleset. Karena gini nih, faktanya di dunia itu lebih banyak wanita. Iya. Berarti di Indonesia pun lebih banyak wanita kan. Kalau wanita-wanita atau ibu-ibu ini hobinya gosip dan gibah, bisa menaikkan tingkat pendidikan atau tingkat kewarasan anaknya. Penting episode ini ditonton. Benar. Semua ibu-ibu harus share. Bukan hanya saat Ramadan, setelah Ramadan pun gue yakin video ini layak untuk di-share. Karena gosip dan gibah itu kanker, Pak Ustadz. Iya. Kanker Cewek itu penelitiannya 20.000 kata per hari. Pusat. Nah itu sudah Dr. Aisyah Dahlan ada ngomong Itu dengan penelitian dari Amerika. 20 dan yang paling nyenyes itu orang Itali, 24.000 kata per hari. Wow, Buset, bukan banyak Indonesia. juga. Bukan. Kang bacot semua itu ya? Iya itu. Bukan Itali. Indonesia. Meso, Bukan. Skimegao. Iya, itu 24.000 kata per hari. Rata-rata. Kenapa begini, Pak Ustadz? 20.000 kan? Iya. Gue Pemain ingat bola, bentar ya, Iya. bentar. pemain sedikit. bola kalau di sliding ya, Inzaghi kayak gini nih ya. Sedikit apa nama ice breaking. Kalau Iya. sedikit kenapa dia begini? Itu dia ngapain? Minta makan. Nah, kalau laki-laki rata-rata cuma 7.000 kata per hari. Oh, kita 20.000. 20.000, kita 7.000 kata per hari, kecuali aku lah penceramah, ya kan ya, ngasih tau orang, ngisi kajian dan segala ya, kecuali kita rata-rata laki-laki 7.000 kata per hari. Nah, 20.000 itu bukan dia salah. Maka aku bilang pada cowok-cowok nih, termasuk cara kamu mencari istri yang baik adalah mencari istri yang cerewet. Oh, itu salah satunya? Salah satunya. Kalau dia nggak cerewet, lu kira anak lu mau diajarin siapa? Sama lu. Babe, kenapa daun berwarna hijau? Iya. Lu selalu bilang fotosintesis. Ada zat hijau daun klorofil. Nggak didengar sih. Oke, klorofil itu apa, Be? Zat hijau daun. Kenapa warna hijau? Dari dulu udah begitu. Selesai masalahnya. Dia nanya lagi, tanyalah ibumu sana. Tapi kalau istri kita ditanya, dijelasin panjang ya. Makanya anak kita tuh pinter-pinter kalau ibunya cerewet. Tapi Pak Ustadz sedikit ini aja ya, breaking lagi ya. Ini Iya. sedikit keluar konteks sama bini gue kalau ngumpul. Kalau kalimatnya udah di depannya, udah 3-4 orang nih. Tahu nggak? Nah, awal tuh. Awal. Iya, Nah, abis itu kesananya Sunda Empire. Setelah karena bini gue bahasa Sunda. Udah ngomong apa? Tapi itu fakta. Tapi itu fakta. Fakta untuk mendekatkan diri dengan orang, ice breaking tadi, adalah membongkar aib orang. Nah, bisa nggak jangan membuka aib orang? Nggak, ini orang lain ya. Aku bilang Iya. ya, itu adalah fakta Iya. termudah. Contohnya kayak gini. Betul. Aku pengen deketin yang Lex. Iya. Ya, karena tahu yang Lex nggak ya? ini, aku pengen deket lah dengan dia. Terus kayak punya gitu. musuh misalnya. Ya, networkingnya supaya bagus kayak Iya, gitu. iya. Terus dia punya musuh, misalnya Iya. musuhnya Coki aja kayak Iya. gitu. Nah. Gue kemarin dia Coki. Ih gila Bangki dengan. Nah, Langsung itu kan kita menimbulkan ngobrol ya. pas banget ini. Apa dengan Ya, makanya gandengan dengan gua nyambung gibah? nyambung. Ya kan gua kan simulasi. Nyambung kayak gitu kan. Nah, dia sambung kayak gitu. Nah, itu Iya. kan mempermudah dalam pertemanan. Ya, Kalau dalam pertemanan ini kan kita kan hidup berkelompok ya, Pak betul. Ustadz ya. Betul. Burung itu berkelompok. Apa Nggak burung pernah si- burung itu, siapa? Burung itu kan terbang berkelompok. Iya, oke. Benar. Gajah dengan gajah.
Singa dengan singa. jerapah. Buaya dengan buaya. Nggak pernah buaya itu dengan burung. Bahkan burung itu aja berkelompok tuh. Burung jenis apa. Betul. Jadi kan kalau orang sering pergi ke masjid, biasanya bertemannya dengan orang yang sering pergi ke masjid. Betul. Orang yang sering maksiat pasti bertemannya dengan yang maksiat dong. Nggak mungkin ada penambahan sedikit Pak Dokter. Iya. Ada juga yang sering berteman dengan orang pergi ke masjid, cuma suka gibah tetap. Iya. Jadi gibah di pengajian tuh. Iya, benar. Jadi kan rata-rata karena bergibah itu ya berkelompok mereka ini. Orang bilang bersosialisasi, ya kan ya. Artinya, tapi gini, makanya di dalam teori di teori public speaking itu salah satu adalah mencari kesamaan dengan orang. Sebenarnya itu titiknya tuh. Apa yang sama antara kita dengan dia. Nah itu bisa tidak gibah sebenarnya. Contoh misalnya kita bisa tanya, kamu dari mana? Jawa Timur. Oh, aku pernah ke sana misalnya. Atau misalnya kita ngomongin segala sesuatu yang itu tidak gibah, tapi bisa. Atau dengan teknik yang lain, kita membuka diri kita agar orang membuka dirinya. Itu bisa. Aku dulu kayak gini. Iya, aku dulu juga gitu. Ya kan ya. Tapi kalau ibu-ibu sudah mulai, lu tahu nggak? Biasanya diakhiri dengan mungkinkah? Enggak, karena gini Pak Ustadz, kita pakai logika ya. Menurut aku lebih mending alkohol daripada gibah. Oke, gimana kenapa? Tuh? Karena alkohol sudah buat pasti orang diem. Sudah pasti kelihatan orang menghindari. Ngerti gak maksudnya Pak Ustadz? Jadi kayak kalau alkohol dia kemungkinan minum enggak. Cuma kalau gibah ini karena terlalu ringan. Jadi dia nggak kelihatan kayak kerasa. Dosa dia. Iya. Bukan lebih mending berarti. Lebih bahaya gibah daripada alkohol. Betul. Lebih bahaya ini. Itu betul. Lebih bahaya gibah karena lebih mudah dibandingkan dengan alkohol. Karena nggak terasa dia terus menerus ternyata dia udah jatuh. Tapi efeknya bisa lebih parah dari alkohol loh Pak Ustadz. Sangat. Karena gibah itu kan juga candu. Wah. Iya kan gibah kan candu kan, lu nggak ngomongin orang sehari. Sakau nih belum gibah. Iya, sakau loh, belum gibah orang belum gibah dia. Jangan salah loh. Gila ya. Tapi Pak Ustadz, aku pengen pengakuan dosa nih Pak Ustadz. Aku pengen pengakuan dosa nih. Siapa yang digibahin kita? Enggak, tapi aku jujur ngomong kayak gini ya. Kalau tahu nggak itu? Kalau aku ngomong di podcast ya, kan aku kan juga, ya aku jujur aja lah. Kita kan sebagai hamba entertainment. Hamba entertainment. Ya kan pasti pengen view dong. Benar. Gitu kan. Aku juga sadar kayak gitu. Kalau aku pengen kasih edukasi tertentu, berarti kita harus ada media. Benar. Percuma kau mau sehebat apa, sebijaksana apa. Kalau ada yang nonton percuma. Kalau kau nggak punya media percuma. Jadi media itu harus besar-besarnya. Makanya aku juga pengen gedein media. Benar. Dan kalau kita mau ngomong media, itu kita nggak bisa idealis. Betul. Aku nggak bisa ngomong 5 tips. Dulu laku, viewersnya banyak. Sekarang nggak ada yang nonton. Betul. Aku harus berubah. Dan mereka tuh pengen entertainment. Contohnya sekarang ya. Semuanya ke podcast. Dan sekarang podcast pun semuanya sudah masuk ke komedi. Jadi stand up comedian kan lagi naik semua sekarang kan. Artinya kan mereka pengen sesuatu hal yang lucu, nggak bisa tegang. Pak Ustadz, saya pengen bertanya, apa ini hadisnya kayak gini? Percayalah Pak Ustadz, nggak ada yang nonton. Cuma kalau kemasannya bagus. Ya kan kalau bercanda-bercanda kayak gini kan lebih bagus. Nah, kadang aku bawain gibah. Aku jujur, kenapa kalau nggak bawain gibah nggak ditonton orang? Ya kadang-kadang ada artis yang lagi viral atau ada kejadian lagi viral, aku juga membawakan sesuatu itu. Tapi tujuanku adalah sebenarnya, kan aku nggak cari duit di sana. Betul. Aku tetap pengen masukkan nilai edukasi dari sana. Meskipun kecil, pokoknya ya ibaratnya ada yang bola lambung, aku coba selip-selipin dikit deh kayak gitu punya. Dari kejadian itu yang nggak mau pansos juga. Pansos memang benar. Ya kan dari kejadian yang pansos tadi masukin deh kayak Pak Ustadz lah. Ngikut kita let it flow. Lagi pansos kayak gini kita pansosin, habis itu kita masukin tentang Palestina dikit. Naikin dikit, masukin lagi tentang dakwah tipis-tipis kayak gitu. Betul. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh. Nggak boleh. Di titik inilah kreativitas itu diuji. Oke. Kreativitas itu adalah mengenai keterbatasan. Kalau kita nggak ada keterbatasan, namanya bukan kreatif. Kita followers balik lagi. Karena gini, ada memang satu kenyataan yang sedikit agak pahit ya bagi orang-orang creator. Creator tuh dia harus kemudian memang invent. Invent tuh berarti melibatkan proses kreativitas. Kalau orang leading terus kemudian dia cuma untuk mengikuti itu agak sulit. Makanya aku bilang gini, kalau andaikan kita balik contohnya, boleh nggak Ustadz? Boleh. Berarti nanti kita membuka pintu-pintu ini nih. Yang kita sudah bilang ini adalah sesuatu yang kita nggak setuju dengan itu. Nah, contoh kayak ini. Tahu nggak kenapa ada podcast sebelah yang kita sebut aja ya? Boleh nggak sih sebut podcast? Boleh. Yang sering bilang smart netizen misalnya. Oke. Om Ded maksudnya. Betul. Begitu kemudian dia menghadirkan orang yang nggak smart, apa yang kemudian orang bilang? Kamu nggak konsisten dengan apa yang kamu lakukan dong. Katamu kamu smart. Kalau kamu smart, kamu mencerdaskan dong. Bukan membuat tayangan-tayangan yang membuat orang-orang tuh nggak cerdas sama sekali. Contohnya mengikuti gibah kan gitu kan ya. Maka segmentasi kita tuh ada pada sesuatu yang kita pilih. Nah artinya kalau dalam titik itu ya aku tetap nggak bisa bilang boleh. Karena aku nggak bisa punya dalil apapun yang memperbolehkan gibah gitu maksudnya.
Gitu. Tetap nggak boleh. Tapi Pak Dokter sama Pak Ustadz udah pernah ke podcast Om Ded belum sih? Udah aku udah pernah dua-duanya. 2 kali. Langsung diklarifikasi dia. Iya. Jadi apa maksud Anda mengkritik saya? Enaknya gitu dia tuh. Iya. Enaknya Aku bilang, ya iyalah kan lu gede, harus gua kritik. Iya, karena kita berharap banyak kan. Iya, betul. Mungkin kayak gitu kan. Tapi aku juga pengen memberikan pandangan dengan Pak Ustadz bahwa kadang hal-hal kayak gitu juga harus kulakukan supaya bisa bertahan juga gitu. Aku sedikit mau berbagi. Di zaman sekarang ada beberapa wilayah gray area tapi nggak masuk dosa. Abu-abu ya, Pak Abu-abu. Ustadz ya? Nah itu yang masuk tuh ke kreatif. Contoh misalnya ya, clickbait itu gray area. Clickbait itu gray area. Makanya clickbait selama dia tidak mengacu pada sesuatu yang haram, maka nggak ada masalah. Ustadz Felix Xiao lock out di episode ini. Iya. Mungkinkah? Mungkin Nah, kan ada kayak gitu-gitu kan. Ustadz Felix Xiao terdiam dengan pertanyaan yang Lex. Ternyata Ustadz Felix Xiao adalah babi. Sionya. Kayak gitu-gitu. Iya gitu. Itu kayak gitu. Itu wilayah gray area yang mainnya di etika. Iya. Nah, dia tidak mainnya di halal dan haram, mainnya di etika. Maka kalau etika kita bisa bilang, jangan dong, nggak etis. Nah, itu bisa tuh. Tapi tidak sampai ke haram. Nah, di titik ini kreativitas. Contoh ya, ada orang ya namanya kreativitas. Aku kan orang marketing. Jadi aku sering ditanya misalnya, Ustadz boleh nggak nih kalau kayak misalnya cara-cara orang obral 80% misalnya TV itu kan, orang semua lihat TV obral bro, datang sana sampai di sana dia bilang habis udah. Iya. Karena yang ada TV merek ini nih 20% juga. Benar. Tapi orang sudah niat datang dan ternyata setelah penelitian kalau ada orang sudah niat datang beli, dia akan beli. Oke. Walaupun nggak dapat yang diinginkan. Bait yang paling seru ini, ternyata Ustadz Felix Xiao bela Israel. Nah, tanda tanya kan? Kan tanda tanya. Dibinasakan. Nah, berarti ini sebelum kita ke pertanyaan netizen, aku mau ambil kesimpulan balik lagi ya. Berarti kan gini Pak Ustadz, kadang-kadang tuh kita kalau mau ngajarin orang untuk suruh langsung berhenti, susah. Makanya namanya rehab. Namanya rehab. Berarti hindari fitnah dan bully. Ya. Pelajari cara gibah yang benar. Betul. Boleh tuh ya? Kalau aku ada tambahan. Di dalam salah satu cara untuk ngajak orang untuk hijrah adalah pertama, kita nggak boleh membenarkan kesalahannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahkan kebaikannya dulu. Oke. Jadi contoh nih ya. Kan Pak Ustadz tadi ya, nggak membenarkan apa yang kulakukan tetap ya. Tapi aku kasih opsi. Oke. Nah, lu dugem hari Jumat kan? Hari Sabtu lu dugem. Ini loh ada hari Ahad ada pengajian. Tapi kita nggak bilang gini, nggak apa-apa, lu dugem. Jangan nggak apa-apain. Jangan. Gitu. Lu dugem kan, ini ada pengajian di hari Ahad. Seenggaknya balance lah. Gitu datang ya. yuk. Jadi jangan seenggaknya balance juga. Jangan seenggaknya balance juga ya. Nanti balance artinya kita mengokekan tuh. Ini ada pengajian di hari Ahad, datang yuk. Gue suka nih. Tapi kita nggak judging itu salah gitu kan. Itu salah. Gue suka nih. Gue pernah dengar ini di pendeta Brian ngomong kayak gini punya, dan menurut gue itu bagus. Gue nggak peduli sih siapapun yang ngomong menurut gue, tapi kalau mau yang bagus ya. Dan ini bisa diterapkan juga di agama Islam. Betul. Pendeta Brian itu juga sama, itu suka mabok, suka minum, kayak gitu, punya clubbing. Kayak. Tapi dia datang ke satu komunitas, dan komunitasnya itu menerima dia, walaupun dia tahu bahwa dia itu pemabok, peminum kayak gitu, dan never complain about that. Tapi datang ke sana aja itu sudah good banget kayak gitu. Datang ke pengajian aja itu sudah oke, good banget. Kita nggak usah ngomongin kejelekan dia, karena belum tentu kita lebih baik juga kan. Nanti orang itu sendiri akan sadar, gila. Komunitas ini aja nggak ngejudge aku. Benar. Dan nggak ada gunanya kita ngomongin dia juga. Pak Ustadz ini nih. Ketika Pak Ustadz mengundang tadi datang ke situ, yang bikin dia nanti merasa tertolak ketika digibahin tuh dia aja. Itu makanya maka gue bilang ini bahaya banget gibah nih. Bener banget. Sok hebat itu orangnya datang ke pengajian kita, padahal dia aja kemarin clubbing. Bukan gitu ngomongnya. Bahkan cuma sekedar ngelirik aja. Nggak nyaman. Diri kita itu lebih tinggi. Dia nggak nyaman ada orang maksiat. Contoh ya. Ini ngeri banget dia. Oh my suci God. banget tuh orang tuh. Gua kasih tahu yang paling sering terjadi ya. Kalau mungkin orang yang mabuk-mabukan mungkin nggak kelihatan ya. Iya. Tapi ini ada orang-orang, cewek-cewek udah kerudungan, udah hijab syar'i, dia datang ke pengajian. Ada cewek yang nggak kerudungan datang duduk di situ. Padahal cewek tadi tuh udah benar-benar mikir banget. Itu orang itu mau masuk aja setengah mati tuh, kaki tuh berat ngelangkainya. Iya. Duduklah dia di situ. Terus kemudian dilihat. Terus kemudian dibilang, "Mbak, kenapa belum berhijab?" Waduh. Ceweknya kan nggak mikir kalau ngomong. Dia datang ke situ aja itu kan sudah suatu berkah, dan itu harus kita puji, bukan dihijab. Masalahnya aku selalu bilang sama jamaahku, kalau orang tuh nggak pernah datang, nggak ada chance untuk merubah dia. Lu pikir dia dapat wahyu tiba-tiba jadi berubah?
Jadi dia berubah kalau nggak dari mulut gue, mulut Dr. Richard, orang, mulut lu. Iya. Mulut siapa aja di antara kita gitu maksudnya. Karena dia dengar. Atau di tongkrongan set. Orang udah mau sholat aja susah. Pas sholat, wih tumben sholat. Itu langsung mau gua tampol. Kayaknya mau kiamat nih. Lu tau nggak? Azan. Istriku lagi marah-marah sama anak-anakku. Gozi, wudu. Koko, wudu sana, udah azan. Terus ngeliat aku. Abi, udah azan. Sholat sana di masjid. Aku bilang gini, kenapa aku jadi diomongin? aku bilang gini, lu pernah ngeliat gua? Kalau gua di rumah, nggak ada kerjaan gua, azan gua nggak ke masjid, lu pernah lihat? Tadinya gua mau pergi ke masjid, gara-gara lu bilang itu gua nggak jadi. Itu sering kayak gitu, Pak Ustadz ya? Sering kayak gitu ya? Iya. Itu bilang jadi dia mau sholat udah tensin. Emosional kita tuh suka dia ngomong jangan kita lakukan. Gengsi kita lebih tinggi. Gengsi. Kuncinya di gengsi. Tahu nggak kenapa? Makanya karena gengsiku mengatakan aku nggak mau bergerak karena orang lain. Aku mau bergerak karena diriku sendiri. Ya itu sering terjadi tuh. Makanya paling sering tuh sering ngomong jangan pakai skincare ini gitu. Langsung pakai. Jangan klik ini. Bangke memang orang-orang. Berarti itu gimana Pak Ustadz? Gimana ngobatin kanker gibah ini gimana nih Pak Ustadz? Bisa nggak Pak Ustadz kalau mendekatkan diri baca Al-Qur'an, ngaji, bisa nggak sih perbaikan? Jadi teori tentang behavior, bahwasanya behavior buruk itu tidak bisa hilang. Cuma bisa ditumpuk. Watak tuh ya biasa orang bilangnya ya. Bisa ditumpuk. Kebiasaan tuh nggak bisa hilang, cuma bisa ditumpuk. Nggak bisa di-delete, bisa ditumpuk. Oke. Nggak bisa di-delete. Jadi lu mau delete kebiasaan buruk, nggak bisa. Gibah tuh kebiasaan buruk, nggak bisa ditumpuk. Berarti lu harus cari aktivitas yang lain. Makanya itu kita tadi bilang, ini kan lagi dugem nih. Ini ada hari Ahad ada pengajian nih. Kalau dia udah datang terus, tumpuk dulu aja dulu. Pak Ustadz, tapi kayak tadi dia gibahnya di pengajian Pak Ustadz. Nah, maka gibah. Itu gimana ini obat ini nih? Orang-orang gibah ini berarti dia punya potensi. Dia punya potensi kan? Dia bisa nyari kesalahan orang, bro. Bahkan ketika tidak terlihat. Bayangin lu, bro. Dia harus jadi investigasi. Betul. Analisa dia lu punya video 100, dia tontonin satu persatu, bro. Sabar, bro. Maka harus dikembangkan orang-orang kayak gini. Makanya gue suruh orang-orang kayak gini. Sebenarnya orang kayak itu berbakat sebenarnya. Iya, julitin tuh Israel kalau mau. Atau julidin yang lain, yang lebih manfaat. Bikinlah tuh pembukaan fakta dan data. Yang buat dirty vote itu, gue yakin tuh julid juga tuh dia tuh. Iya benar. Iya kan berarti kan dia bisa mengarahkan kejulidannya kepada ke positif. Okay. Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan netizen Pak Ustadz. Ada satu ini bayar juga Pak Ustadz. Bagi kalian semua yang pengen bayar boleh dipersilakan. Ini kawan kita ini. Ini si Hasan TikToker. Bagi kalian semua yang nggak mau bayar ya Bapak, like, comment, share ya, jangan lupa ya. Itu aja sudah sangat membantu kami banget ya. Ustadz Felix, apa pengalaman pribadi Ustadz untuk membuat Ustadz sadar akan pentingnya menjaga lisan dari gibah? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan Ustadz terhadap praktek tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang nanya formal amat. Gua agak susah mencerna ya karena formal banget ya. Ya, gue cuma nangkep apa yang membuat Ustadz sadar akan penting menjaga lisan dari gibah. Gini, pertama, gue tau rasanya sakit. Ketika disakiti orang pakai mulut. Oi Cino, gitu kan ya. Sesederhana itu. Woi kafir misalnya, sesederhana itu. Kita tahu rasa sakitnya. Maka aku berjanji setiap ada sesuatu yang aku sakit ketika itu, aku berjanji aku nggak mau jadi orang kayak gitu. Itu yang pertama tuh. Aku nggak mau jadi orang yang aku benci. Berarti nggak mau jadi penggibah. Aku nggak mau jadi penggibah. Kalau kita benci gibah. Betul. Berarti itu akan aku kenang sepanjang waktu. Yang kedua, aku pernah nggak nyakit orang? Jelas pernah lah. Dengan lisanku. Dan melihat efek itu, aku berpikir gini, gila, gue selama ini kira gue nyebarin Islam. Ternyata gue jadi penghalang Islam bagi dia. Iya kan? Karena dia sakit hati dengan lisan gue. Aku harus ngomong apa kepada Allah? Ketika ada satu orang yang terhambat, mungkin dia sadar setelah ini. Ada yang komen kayak gini, Dok. Ada yang komen gini, aku datang ke pengajian Felix Yeo, aku pernah nonton Felix Yeo ketika dia masih di TV. Dan setelah aku ngelihat dia kayak gitu, aku nggak mau dengar lagi. Itu pasti namanya Basuki ya? Bukan. Nanti datangin dong. Kalau dia kayaknya nggak sakit hati sama aku. Oke. Nah, berarti maksudnya Pak Ustadz ini Pak Ustadz dulu gitu ya? Iya. Dia sampai nyambung ya. Sampai sakit hati misalnya kan ya. Terus dalam titik itu dia bilang, baru aku nonton lagi semenjak ada acara download. Coba dong. Itu berapa tahun jaraknya Pak Ustadz? Berarti sekitar ya 15 tahunan. 15 tahun banyak juga. 15 tahun atau minimal 10 tahun. Ya kan ya? Artinya apa? Artinya aku proses belajar terus Pak Ustadz. Aku ditanya, dulu sama sekarang aku sama nggak? Sama.
bedanya dulu sama sekarang adalah aku lebih banyak mikir tentang bagaimana orang. Cara menyampaikan juga ya. Kalau dulu ternyata aku lebih banyak berpikir tentang aku. Oke. Ya kan ya. Padahal aku nyampe ini ke orang, bukan aku kan gitu kan ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita mau balas kepada orang yang ngebully, ini aku ajarin cara balasnya. Gimana? Aku ajarin. Yang paling savage pada orang ngebully adalah lu punya karya. Tunjukin prestasi. Ya, jauh dengan karya. Alah, Ustadz abal-abal. Gue nulis 15 buku. Abal-abal dari mananya, Bos? Gitu iya, lu mau ngomong apa? Aku untuk episode ini aku tos dulu, Ustadz. Ya kan? 3 orang jadi team up. Ada satu lagi yang lebih savage lagi. Ada satu perkataan seorang ulama, dia bilang gini, setiap orang-orang yang ngebully, jawab aja dengan ini. Ini pasti berhasil. Kalau perkataanmu benar, semoga Allah memaafkan aku. Kalau perkataanmu salah, semoga kamu dimaafkan Allah. Udah. Itu bijaksana sekali. Itu bijaksana sekali. Harusnya udah diam ya. Harusnya udah diam. Itu nggak melibatkan apapun. Kalau tadi menjawab dengan karya masih melibatkan diri. Kalau ini sudah nggak melibatkan apapun. Oke. Kita sama-sama sampai tahap yang karya itu. Aku orang yang kalau misalnya direndahin, diejek, dihentikan, balasnya pakai prestasi gitu. Pasti naik. Aku salah kalau kalian nganggap Dr. Richard ini dihujat bakal jatuh, enggak. Aku semakin kalian injek aku pasti akan semakin naik. Aku bukan orang kayak gitu. Kalian mau ngomongin aku kayak apa ya, misalnya nggak ngerti ini, nggak ngerti. Justru aku pengen tunjukkan acara ini lebih bagus. Betul. Kayak gitu. Aku pasti orang itu pengen tunjukin. Kok kata-katain aku pengen tunjukin prestasiku. Makanya itu paling bagus tuh bully. Nah yang terakhir tadi itu tidak pakai attach terhadap apapun. Dia mau benar, dia mau salah, sama-sama dapat ampunan Allah. Pasrah. Kalau aku ada cara ketiga, Pak Ustadz. Gimana? Ya udahlah. Lagu lo ya? Ya udahlah. Ya gimana lagi, Pak Dokter? Capek juga kadang-kadang kan. Tapi Pak Ustadz, aku pengen tanya Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz Felix Show, kalau misalnya paling menyakitin, paling tersakiti, kalau di ngomong tentang apa sih? Aku sebenarnya aku berusaha untuk tidak sakit apapun ya. Sebenarnya kalau aku ya pertanyaannya bukan apa yang bisa menyakitkan aku, tapi lebih siapa yang bisa nyakitin aku. Itu kalau aku sih. Karena kalau misalnya apa itu hampir nggak ada, tapi kalau siapa banyak. Makanya contoh ya, orang mau ngebully aku apapun, aku bodo amat. Bukan lo yang ngasih makan aku nggak tergantung sama kalian. Tapi kalau guruku bilang, Lik, berhenti dulu deh. Oh itu aku bisa kepikiran tuh. Atau istriku bilang, kayaknya dakwamu salah deh. Berarti orang terdekat yang ngomong Pak Ustadz tuh langsung orang yang bermakna bagi dia. Iya. Jadi kalo bukan lu, berarti apa? Kalau lu yang paling menyakitkan bagi lo apa? Yang paling menyakitkan, gua nggak bahagia. Dan yang paling gue takutin, nggak bahagia hidup lu. Itu paling gue takutin kalau gue udah nggak bahagia tuh. Itu gue takut banget. Karena jadi nggak ada meaningnya hidup ini artinya gitu. Nah, oke. Jadi serius banget. Lanjut sedikit nih. Gue mau nanya nih soal gibah. Ustadz, di Islam itu ada hadis atau dalil nggak gibah tersendiri tuh ada nggak? Ada banyak. Oh, ada banyak? Justru kata-kata gibah itu dari bahasa Arab. Wah, ada banyak gibah. Gibah itu bukan bahasa Indonesia kan? Iya, gibah itu bahasa Arab. Banyak sekali gibah tentang gibah. Salah satu kalau bahasa Indonesia itu gosip. Ya, itu gosip. Gimana? Gue mau belajar tentang, karena gue harus ngajarin bini gue tentang gibah nih, Pak Ustadz. Gibah itu ada banyak. Makanya di dalam Al-Qur'an kan tentang surat Al-Humazah. Itu kan tentang orang-orang yang suka bergibah. Terus juga disampaikan bahwasanya lisan itu kan kata Rasul yang paling banyak menyebabkan orang ke neraka itu ya kalau nggak ini ya ini. Kalau nggak lisan ya kemaluan kan gitu kan ya. Nah maka lisan itu yang paling banyak. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tuh beriman pada Allah dan hari akhir, maka kalian itu mbok ya berbicara yang bagus kalau nggak diem. Berbicara yang manfaat kalau nggak diem. Kenapa? Karena kalau orang tuh semakin banyak ngomong, dia semakin banyak salah. Kemungkinan kepleset berarti? Kayak kita nih. Kita nambah durasi makin banyak nih, makin banyak yang salah nih. Makin banyak salah ngomong. Betul. Dan itu wajar gitu kan ya. Kalau seandainya kita tidak berniat salah, apalagi kalau orang udah niatnya salah tuh. Yang penting niatnya juga balik lagi. Niatnya contoh ya, kalau aku salah ngomong dan segala pasti banyak. Aku cek kadang-kadang ada yang salah, kadang-kadang ada yang kurang tepat, tapi itu bisa dimaafkan kalau seandainya kita sudah niatnya baik. Kan nggak masuk ke dalam keharaman kan, gitu kan ya. Nah, tapi kalau urusan gibah ini, kalau misalnya dia dibiarkan itu nanti jadi penyakit besar sekali. Karena orang-orang itu biasanya dia jadi suka dan nggak suka itu mulainya dari gibah orang. Berapa banyak bro orang-orang yang tiba-tiba datang minta maaf. Minta maaf ya Ustadz, minta maaf ya Ustadz. Kenapa? Aku dulu benci banget sama Ustadz. Iya itu aku di komen juga banyak di DM gitu dulu juga. Aku tanya kenapa? Aku nggak tahu. Tapi aku benci aja. Ya itu kan karena dia dengerin gibah orang. Kalau dia nggak dengerin gibah orang, kita nggak punya pemahaman apapun loh tentang orang itu. Nah makanya ini bahayanya luar biasa. Oke,
Oke, thank you semuanya bagi kalian semuanya. Mohon support, jangan gibah aja dan jangan lupa jangan cuma bully ya, tapi bulilah hal yang positif. Dan satu lagi, Dok. Dokter tahu di dalam Al-Qur'an gibah itu disamakan dengan apa? Apa? Memakan bangkai saudaramu. Oh, gila, bangkainya bukan sembarangan lagi. Bangkai saudara yang dimakan. Manusia. Itu maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Itu gibah. Maksudnya gini. Ya. Tafsirnya gimana nih? Coba kita. Artinya gini, coba lu bayangin ya. Kalau lu makan bangkai tikus itu kan udah bau. Ini udahlah bangkai manusia. Bangkai saudara lagi. Saudaramu sendiri. Artinya itu jijik banget. Orang jijik dengan gibah harusnya seperti jijik dengan bangkai. Apalagi dimakan. Tapi ini ditonton. Nah, itulah. Jangan lupa kalian gunakan gibah kalian dengan baik dan bully dengan baik. Bully sebanyak-banyaknya yang ada di komentar ini biar kami jadi lebih semangat, dan juga bagi kalian semua yang bulinya lebih kreatif bisa mengirimkan sponsor bagi kami semua. Iya, karena satu lagi gue tambahin, karena kalau ngebully kitanya tambah positif, kalian udah pasti masuk neraka. Jadi boleh. Karena kita dapat pahala dia ya. Bye. Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.